akan diisi Zoom oleh Pak Bayu, salah satu admin kita dari tim 4D yang akan mengisi materi tentang Dividend Hunter. Beliau akan memberikan pencerahan kepada kita tentang bagaimana sih caranya kita di market bisa mendapatkan dividen tapi nggak kena dividen trap. Nah, detailnya bagaimana kita lanjut saksikan langsung dari Pak Bayu. Pak Bayu sudah ada di rumah atau belum ya? Sudah. Oke, mantap. Oke. Waktu Oke, dan tempat makasih Mas Wali. dipersilakan. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih atas kesempatannya. Ini pertama kali ini ngobrol di Zoom ya, di Zoom for the Analysis. Nah, kali ini kita bakal membahas satu teknik yang mungkin sederhana ya, nggak sederhana sih, satu teknik yang cukup simple tapi jarang dipakai oleh trader karena biasanya trader itu takut dividen trap dan lain-lain. Jadi kita akan membahas tentang dividen, gimana cara ngitung dividen, gimana caranya masuk entry-nya, keluarnya seperti apa. Nah, kita bahas untuk kali ini memang tidak akan terlalu mendetail per emiten ya, jadi lebih ke mindset bagaimana caranya kita bisa trading dengan dividen, karena dividen itu adalah salah satu corporate action, hajatan dari perusahaan yang sayang banget kalau kita lewatkan. Oke, kita mulai share screen ya. Oh iya, saya interupsi sebentar Pak Bayu. Oke. Bagi Bapak Ibu mohon untuk yang nantinya akan mengajukan pertanyaan dapat raise hand. Nanti kita akan persilakan untuk bertanya. Nanti saya akan open mic. Lalu untuk Bapak Ibu yang belum akan menyampaikan pertanyaan atau menyampaikan pendapat, mungkin bisa dikondisikan mood dalam kondisi mood. Oke, terima kasih. Silakan lanjut Pak Bayu. Oke. Oke, teman-teman semua, kenalin ya, nama aku Bayu, Bayu Anggara. Ini kalau pengen kenalan di dunia maya ini di Instagram, Bayu Anggara 08, silakan kalau pengen berbagi di situ. Tapi nggak ngomongin saham ya, di sana ngomongin traveling, karena memang bisnis saya sebenarnya bisnis travel. Cuman ya karena memang travel lagi off ya, ya inilah menggeluti bidang saham yang mungkin ternyata nggak kadang-kadang bisa dibilang nggak sesulit bisnis di real ternyata teman-teman. Dan kalau memang kita tahu tekniknya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang tips dan trik menjadi dividend hunter. Jadi kita jangan sampai kita melewatkan dividen hajatan dividen, karena hajatan dividen adalah hajatan tahunan ya, hajatan tahunan emiten yang namanya hajatan, namanya pesta, namanya sebuah acara, jadi harus disukseskan mulai dari pembukaannya sampai akhirnya harus sukses. Nah, jangan sampai kita di sana nggak dapat apa-apa. Ada hajatan, paling nggak kita harus dapat apa? Dapat makan ya kan? Atau dapat ngobrol sama teman, ketemu setelah nggak ketemu, kita ketemu di hajatan. Dan juga kita bisa dapat jodoh barangkali di hajatan, ketemu jodoh. Curcol ya, dulu aku ketemu istriku juga pas lagi hajatan soalnya. Dan juga kita jangan sampai kita cuci piring di hajatan itu gitu. Jangan sampai di akhir kita baru masuk, ternyata kita sudah cuci piring gitu. Jangan sampai kita di dividen ini hajatannya panjang, kita masuk di terakhir dan cuci piring. Nah, kita akan membahas cara memaksimalkan keuntungan dari dividen corporate action ya. Oke, bahasan hari ini adalah poin utama, coba kita breakdown, yaitu alur pembagian dividen, bagaimana sih dividen itu terbentuk kayak gitu, dan menghitung forecast dividen ke depan, tahun depan tuh dividen berapa, kira-kira perusahaan ini itu bakal ngasih dividen berapa persen kayak gitu. Kita bahas kira-kira forecastnya seperti apa. Dan juga tips untuk memaksimalkan dividen itu seperti apa, bagaimana caranya kita bisa entry di saat yang tepat dan keluar di saat yang tepat juga, dan gimana cara dapat dividen juga gitu plus capital gain. Nah, kan bisa double tuh. Nah, selanjutnya adalah mitos dividen trap. Dividen trap itu benar apa cuma mitos? Ya, kita coba bahas. Kalau teman-teman ada pengalaman, nanti kita bisa sharing. Dan yang terakhir, rekomendasi saham dividen tinggi yang ya namanya kelas saham ya, paling nggak ya harus nyebut dividen emitennya, jadi
Jangan sampai cuman mindset doang, tapi emitennya juga kita sebut, walaupun nggak banyak ya. Oke, kita mulai dari mana? Pertama, kita mulai dari kenapa trading by dividend itu penting. Karena salah satu cara mencari cuan di saham dengan mudah adalah dividend hunter. Masa sih kamu nggak mau kalau ada duit cash yang benar-benar dikasih perusahaan yang bikin bursa itu makin liquid, makin ada inflow baru, masa sih kita nggak tertarik untuk berebut kue itu gitu. Itu yang pertama, kita akan bahas kenapa trading by dividend itu penting. Yang kedua, bagaimana cara menghitung dividen. Nah, forecast dividen tahun depan ataupun dividen interim atau dividen final, bagaimana cara menghitungnya dan juga bagaimana besarannya, kita coba bedah lah ya. Malam ini kita coba bedah. Dan yang ketiga, kapan ini kita harus beli, kapan kita harus jual kayak gitu. Jadi tidak cuman kita bisa masuknya, tapi harus bisa keluar dengan selamat, jangan sampai cuci piringan. Tentu harus dengan perhitungan matang dan persiapan jauh-jauh hari kayak gitu. Jadi nggak trading by dividen itu nggak trading impulsif yang satu hari selesai ya, tapi benar-benar kita planning dari paling nggak 1 tahun tuh kita harus tahu kita harus masuk kemana kita harus tahu. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini pertama, kenapa trading by dividen itu penting ya? Oke, pertama, rate kemenangan tinggi. Jadi hampir bisa dikatakan bahwa orang yang trading dividen dengan benar itu pasti hampir 100% menang. Mungkin ada 1-2 yang mungkin kena prank ya, 1-2 ya. Mungkin kita bisa nanti bahas di belakang. Tapi hampir kalau kita caranya masuknya benar, hampir pasti untung kayak gitu. Jadi bahkan bandar sesadis apapun, bandar sekejam apapun, kalau ada dividen ya dia pasti ikut ngerek kayak gitu. Jadi nggak akan boncos kalau kita tahu cara masuknya. Yang kedua, low risk. Kalau sangkut pun mentoknya BEP gitu. Ya teman-teman masuknya benar, kalaupun sangkut ketika dapat dividennya, ya seenggaknya harganya cuan dari dividen itu sama dengan sangkutnya. Jadi kurang lebih BEP lah, mentok-mentoknya gitu. Tapi kalau bisa sih double ya. Dividennya dapat, capital gain-nya dapat kayak gitu. Jadi itu kan lebih double kan lebih enak ya. Maksudnya untuk menghandle di satu saham kayak gitu. Dan dividen is real cash. Jadi benar-benar cash yang benar-benar nyata gitu loh, nggak kopong ya. Dividen itu dari perusahaan yang untung. Dividen itu dari perusahaan yang untung dibagikan ke pemegang saham kayak gitu. Jadi jangan sampai kita nggak kebagian kayak gitu loh. Kalaupun nggak kebagian dividennya, kebagianlah capital gain-nya. Yang jelas kalau ada dividen gede, jangan sampai kita kelewatan karena memang itu adalah real cash, benar-benar uang yang ditransfer ke rekening masing-masing, langsung ditransfer ke RDN gitu kan. Dan kabar baiknya adalah sekarang pajak 10% kan udah hilang gitu. Jadi kalau dulu dapat dividen itu kepotong, misalnya dapat dividen 10 juta, dapatnya 9 juta. Dapat dividen 100.000, dapat 90.000. Kan udah dikit gitu kan, potong 10%. Dan sekarang setahun ini sih tak cek dari dividen yang masuk rata-rata nggak dipotong ya, nggak dipotong pajak 10%. Dan 4, lebih mudah di backtest. Teman-teman bisa lihat dari tahun kemarinnya lagi, 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang, itu bisa di backtest. Ya kan? Kalau kenaikan penurunan itu lebih volatil ya. Tapi kalau untuk kenaikan harga saham ketika ada dividen, penurunannya itu bisa di backtest. Teman-teman bisa lihat tahun berapa saham ini kena ARB 2-3 hari, tahun berapa di saham misalkan PTBA itu naik bisa sampai 20-30%, itu bisa dicek tiap tahun bisa. Lebih mudah kita backtestnya dan hasilnya kurang lebih sama. Nanti akan saya tunjukkan contohnya yang memang benar-benar identik lah. Dan yang kelima, lebih ringan buat kamu yang sibuk ya. Teman-teman semua saya yakin banyak yang punya bisnis, banyak yang juga jadi karyawan, banyak yang kalau saya baca di kelas premiumnya, mohon maaf Pak Juta, saya nggak bisa datang kelas hari ini, saya ada kerja. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini, sebaiknya memang fokus di trading corporate action, salah satunya trading by dividend. Karena memang teman-teman nggak perlu mantau running tiap hari gitu, tapi mantau aja berita-berita ataupun emiten itu kapan mengadakan acaranya, hajatannya kapan, dan teman-teman tinggal ngamatin itu aja, jadi nggak perlu ngamatin tiap hari kayak gitu. Market jatuh bangun juga nggak terlalu masalah ya, karena memang dia tujuannya adalah dividen. Oke, nah ini sistematikanya. Saya bikin sesimpel mungkin biar teman-teman alurnya dapat ya, pelan-pelan ya. Jadi pertama kita harus men-backtest jadwal dividen. Jadi
setiap tahun itu emiten itu punya jadwal yang kurang lebih sama. Contohnya gini, Hexa itu selalu ngeluarin dividen rata-rata di bulan September. Kenapa di bulan September? Karena dia baru tutup buku di tahun itu, di bulan itu, perusahaan Jepang itu baru tutup bukunya di kuartal 3. Jadi di September itu bagi dividen. Itu pasti di situ. Terus kayak ITM GPTBA pasti rata-rata di bulan April Mei kayak gitu kan. Terus apalagi ya, rata-rata ya kalau nggak di bulan Maret, April, Mei, terus juga interim di bulan November. Banyak di grup kita sering ngobrol kan, dividen interim ITMG paling ya nggak minggu ini ya minggu depan, karena memang biasanya pengumumannya di akhir Oktober dan pelaksananya di awal November. Teman-teman bisa backtest itu tiap tahun dan rata-rata sama gitu. Pun emiten-emiten yang lain kurang lebih sama, hanya mungkin 1-2 kali karena kejadian COVID lah atau kejadian khusus di perusahaan itu, jadi akhirnya berubah. Silakan di backtest. Dan penting untuk membuat kalender 1 tahun. Jadi teman-teman 1 tahun itu mau ngambil apa aja. Misalkan di pembagian dividen itu mulai Maret ya. Maret ngambil banking ya kan misalkan. Terus April, Mei ngambil batu bara. Bulan Juli MPMX ambil bulan Juni, Juli. Terus September ngambil Hexa. Di akhir tahun ambil ITMG atau Adaro. Ada banyak sekali pilihan dividen yang tersebar dari awal tahun sampai akhir tahun. Yang nggak ada paling bulan Januari, bulan itu aja kali ya, bulan Januari aja yang mungkin nggak ada ya. Tapi sepanjang tahun sepertinya ada, kurang lebih ya. Tapi yang besar-besar tadi yang saya sebut di bulan Maret, April, Mei, dan juga bulan-bulan September, Oktober, November itu biasanya di situ. Nah, kita juga akan bahas forecast dividen. Nah, kalau misalkan tahun lalu dividennya itu 100 perak, tahun depan berapa nih? Ya kan, jadi gimana caranya teman-teman ngitung? Karena kemarin sempat ya ada yang PM saya tanya, Pak ITMB di hold apa enggak? Soalnya kan dividennya kecil. Loh kok dividennya kecil? Ya kan biasanya cuma 100, padahal dia cuma lihat di tahun kemarin yang tahun ini ya 167. Padahal harusnya akhir tahun ini bisa 1.500-an, 1.400-an gitu. Nah, ternyata banyak yang belum tahu kayak gitu bagaimana cara menghitung nominal dividen yang bakal kita terima. Nah, nanti kita akan bahas lebih lengkapnya. Dan juga selanjutnya kita harus mencicil, ya kan, mencicil 2-3 bulan sebelum jadwal. Jadi jadwal dividen misalkan bulan bulan September misalkan. Jadi seenggaknya bulan Agustus itu kemungkinan RUPS, ya kan. Kita seenggaknya Juli sudah mulai masuk, nyicil masuk, ya kan. Juli sudah mulai masuk ketika RUPS, ketika ada berita RUPS masuk lebih banyak, kayak gitu. Karena RUPS adalah start untuk harga naik, kayak gitu. Jadi coba aja backtest ke emiten-emiten yang teman-teman sukai ya, rata-rata dia akan naik mulai dari pengumuman dividen, pengumuman RUPS, ya kan? Bukan di pengumuman dividen ya, catat, jangan di pengumuman dividen, teman-teman telat itu. Pengumuman dividen itu udah kategori cuci piring sebenarnya. Jadi masuklah di sebelum pengumuman RUPS. Kalau memang biasanya PTBA itu membagikan di akhir April sampai awal Mei, ya sudah di bulan-bulan Februari masuk. Apalagi pas ketika koreksi ya, ketika koreksi market koreksi, terutama kemarin pas awal tahun kan jatuh di Februari. Nah, teman-teman carilah yang sahamnya akan bagi dividen 2-3 bulan ke depan, kayak gitu. Terutama sebelum RUPS ya, kayak gitu. Jadi kita nggak ketinggalan karena kita udah start 2 bulan lebih awal. Biasanya saya masuknya sebulan sebelumnya. Tapi kalau pengen lebih harga bawah biasanya 2 bulan. Tapi 1 bulan sih masih aman lah, masih harga yang cukup profitable lah 1 bulan sebelumnya kalau teman-teman pengen masuk keluar ke banyak saham. Nah, putuskan ambil dividen atau jual saat pengumuman dividen. Jadi jangan bingung ya mau ngambil dividen enggak atau ngambil capital gain atau enggak. Jadi teman-teman harus fokus mau ngambil capital gain atau dividen atau dua-duanya. Kalau capital gain doang gimana strateginya? Kalau dua-duanya gimana strateginya? Kalau cuma dividen gimana strateginya? Beda-beda. Kayak gitu. Jadi kalau mau ngambil capital gain doang, jadi harus siap-siap saat pengumuman dividen. Jadi jual saat pengumuman dividen, tepatnya di hari kedua. Jadi kalau misalkan pengumuman dividen itu rata-rata Jumat ya, rata-rata Jumat. Coba deh cek, rata-rata pengumuman dividen itu Jumat. Jumat sore atau diumum Sabtu pagi lah atau Minggu. Nah, Senin siang, Senin pagi jam 10 atau selama Selasa. Senin pagi itu teman-teman harus sudah jual. Karena tingkat volatilitas tinggi itu terjadi di hari pertama dan hari kedua pengumuman dividen. Jangan kebalik. Kalau yang belum tahu pasti masuknya pas pengumuman, ya kan?
Tapi kalau kita yang sudah tahu, jangan sampai kita masuk pas pengumuman. Tapi pas pengumuman, kita saatnya jualan. Karena coba lihat teman-teman, harga di saat pengumuman, hari pertama atau hari kedua, itu sampai cungtit, rata-rata harganya lebih di atas. Teman-teman bisa cek masing-masing emitennya ya. Nanti kita lihat satu-satu. Walaupun ada 1-2 contoh lah. Mungkin contohnya yang untuk detail saham-saham masing-masing, bisa dilihat sendiri. Kayak gitu. Jadi harus masuk di saat yang tepat. Kalau mau ngambil dividennya, ya sudah harus ngambil harga bawah banget. Ketika nanti kena ARB, tenang, harganya masih punya capital gain. Teman-teman dapat dividen, dapat capital gain, kalaupun mau keluar, tenang, masih dapat capital gain sedikit. Gitu. Kalaupun mau dapat dua-duanya, ya sudah siapkan dana tambahan. Jadi ketika nanti jatuh, justru tambah dananya. Ketika dia memantul lagi, karena biasanya setelah dividen yang disebut orang dividen trap, itu harganya itu sudah masuk ke demand area biasanya ya. Dan biasanya mantul, hampir banyak saham ya ketika sudah jatuh paling bawah, dia pasti akan mantul, walaupun mantulnya nggak terlalu tinggi, pelan-pelan, sampai 2-3 bulan ke depan. Nah, nambahlah di situ, karena kemungkinan besar change-nya naik. Kayak gitu. Jadi justru bukan panik di hari pertama, bukan, karena biasa langsung ARB ya. Tapi fokuslah di situ, tambah malah. Kayak gitu. Karena 2 minggu, 1 minggu, 2 minggu, biasanya udah mulai kembali lagi. Kayak gitu. Mulai lagi ke jalurnya, bukan kembali lagi ke harga pucuk. Intinya jangan beli di harga pucuk setelah pengumuman dividen. Nah, ini cara forecast ya. Itu tadi sistematikanya alurnya seperti itu, teman-teman. Dan sekarang kita bedah satu-satu ya. Tadi kita membahas tentang forecast. Gimana sih caranya tahun depan itu PTBA atau ITMG itu ngasih berapa sih? Biar kita bisa tahu, biar kita menarik nggak diambil kayak gitu. Nah, yang pertama kita harus menghitung EPS. EPS itu earning per share. Ya kan? Kita menghitung earning per share. Jadi earning per share itu, kalau teman-teman belum tahu, earning per share itu dari satu saham teman-teman itu tuh dapat earning berapa. Misalkan teman-teman punya satu lembar saham PTBA, teman-teman dapat untung dari saham itu satu lembarnya berapa sih? Itu EPS, earning per share, pendapatan tiap satu saham kayak gitu. Jadi EPS itu penting karena EPS itu adalah salah satu indikator untuk menilai berapa sih dividen yang kita terima tahun depan. Nah, itu kita harus lihat Q1 sampai Q4. Kalau Q4 belum ada, kita harus forecast. Kayak gitu. Jadi, teman-teman harus lihat nih EPS nih tiap keluar ya. Jadi, jangan antipati sama fundamental gitu. Fundamental itu juga penting karena memang di perusahaan-perusahaan yang fundamental bagus lah, perusahaan-perusahaan yang untung besar lah, perusahaan yang sehat, cash-nya kuat kayak gitu, itulah yang bikin kita ikut cuan kayak gitu loh. Karena perusahaan itu yang akan membagikan hasilnya kepada pemegang saham. Jadi kita harus tetap fokus juga ke fundamental. Walaupun mungkin rata-rata teman di sini fokusnya di teknikal, tapi kita harus juga lihat fundamental perusahaan. Nah, selanjutnya kita lihat juga historis DPR tiap tahun, dividen payout ratio. Jadi ini adalah persenan dari laba yang dibagikan ke pemegang saham. Jadi misalkan PTBA itu bagi misalkan 70%. Jadi labanya semuanya misalkan 6 triliun, 7 triliun dibagi 70%-nya untuk pemegang saham. Jadi kita bisa hitung dari IPS tadi persenannya berapa nih. Nah, IPS PTBA 700, dia dapat berapa biasanya ngasihnya? Oh, ngasihnya biasanya dia 70%. Ya udah 70%-nya dari 700 berapa? 490. Nah, itu kemungkinan dividen PTBA tahun depan kalau dia pakai 70% DPR ya kan. Normalnya sih biasanya sih di atas 70%, 70 sampai 90. Cuman tahun lalu dia kan ngeprank ya, tahun ini dia ngeprank ngasih cuma 35%. Nah, hal itu juga kita tidak bisa abaikan kayak gitu. Oke, itu DPR ya, dividen payout ratio. Jadi dari berapa laba yang diterima sebuah perusahaan, kita tuh dibagi berapa sih? Kita dapat berapa sih bagiannya? Nah, itu adalah dividen payout ratio. Jadi itu DPR sama IPS itu penting buat teman-teman yang memang mau cari dividen hunter. Nah, yang ketiga nih yang paling mendasar dan paling gampang ya teman-teman, backtest saja historisnya dividen selama 5 tahun terakhir. Biasa ngasih berapa? Biasa ngasih DPR-nya berapa? Biasanya di chart itu biasanya dia kebanding apa enggak? Biasanya naik berapa persen? Kayak gitu. Teman-teman bisa hitung semua itu dan bisa dikalkulasi dan hasilnya kurang lebih sama. Kayak gitu. Kalau besaran dividennya sama, hasilnya kurang lebih sama. Makanya investor itu kalau dia benar-benar dapat di harga bawah, ya kan, dia hold lama pun nggak masalah gitu loh. Karena memang dia udah dapat penghasilan rutin dari dividen itu yang kurang lebih stabil gitu loh.
Jadi masuklah di perusahaan yang bagus biar teman-teman dapat untung juga dari sahamnya kayak gitu. Nah, coba kita hitung ya. Kita ada 3 emiten di sini. 3 emiten. Sebenarnya pengen bahas banyak banget, cuman kita lihat 3 aja lah. Kita pakai yang paling gampang, yaitu pakai RTI ya. Pakai RTI, teman-teman cari di case statistik gitu kan. Lihat dari earning per share. Kita lihat pertama, kita lihat dulu dari PTBA ya. Kita lihat dulu PTBA. PTBA ini Q3-nya bagus banget kemarin. Bagus banget. 2 kali lipat kan ini. Lebih malah 2 kali lipat. Q3 PTBA itu sama dengan lebih besar dari Q1 dan Q2. Itu bagus banget. Dan Q4 bisa jadi lebih besar lagi karena memang harga coin-nya naik Oktober kayak gitu. Jadi bisa jadi lebih besar lagi. Dan IPS yang dikira-kira oleh RTI yaitu diasumsikan 552. Tapi kalau ini nanti lebih bagus dari Q3 bisa sampai 700. Prediksiku diangkat 600-700 ya IPS full year. Jadi kita harus lihat ini EPS, earning per share, itu penting banget, berapa untung per lembar saham. Jadi yang pegang PTBA di harga 2.000, untungmu udah dapat 500 lah. Earning per share-mu adalah 500 perak. Gitu kan. DPS itu ini dividen per share. Jadi ngasih berapa ini? Tiap tahun ngasih berapa? 339, 326, tahun lalu tahun ini ngeprank cuma 74. Apakah tahun depan akan kembali ke 300-an? Nah, kita belum tahu, kita forecast aja. Nah, dividen payout ratio-nya sebenarnya gede-gede PTBA ya, 77% ya kan. Yang tahun 2019 itu 92%. Kalau harga batu bara bagus, lihat gede kan, dividen payout ratio-nya gede kan. 70-an, 90-an ya kan. Kemarin tahunnya jelek ya kan, Covid, jadi dia ngasihnya cuma segini karena memang sebagian dipakai untuk capex, untuk pembangunan dan lain-lain. Nah, kalau ini harga batu bara bagus dan dia juga dapat misalkan earning 600 sampai 700, DPR-nya anggap aja kita bikin lagi sama kayak 70-an%, itu bisa dapat sekitar 430-450-an itu. Kalau misalkan kita bikin aja lah yang standar, kita bikin DPR-nya tuh 50% ya. Kita bikin DPR 50%. Anggap aja IPS-nya ini 600-700 ya. DPR 50% ya antara 300 sampai 350. Besar, masih besar. Itu lebih besar dari 2018, 2019. Kayak gitu. Karena pendapatannya jauh lebih besar daripada 2018 saat puncak harga PTBA waktu itu. Jadi, PTBA kemungkinan tahun depan ngasih berapa? Kisaran di angka 350 sampai 430-an. Itu forecast saya. Begitulah cara menentukan forecast ngasih berapa sih perusahaan ini untuk dividen tahun depan, seperti itu. Itu contohnya ya, satu PTBA. Yang kedua, ini adalah kayaknya banyak yang nyangkut di sini ya. ITMG ini saham yang porsinya cukup besar di saya, gitu. Saya punya di invest ada, di trading ada. Turun nggak masalah karena memang saya nyarinya dividen sekarang dan dividen tahun depan gitu. Saya punya harga bawah, jadi nggak masalah buat saya. Bahkan kalau pas turun nambah dikit-dikit terus. Ini dividen di ITMG itu pakai dolar, teman-teman. Jadi ini bagusnya ya, bagusnya ITMG itu pakai dolar. Jadi kalau dolar naik, nah ini belum ada LK3, tapi kurang lebih ya kalau di IPS 1 semester ini kurang lebih sekitar 1.600. Ya ini kalau dirupiahkan itu 1.600 perak, ya kan. Nah di Q3 dan Q4 itu kemungkinan 2 kali lipatnya, sekitar 3.400-an. Kayak gitu. Itu forecast-nya. Kenapa? Karena ASP ITMG di Q1 itu cuma 70, ASP Q2 cuma 80, dan Q3 ASP-nya 115. Kan gede banget itu, lompatannya gede banget. Dan Q4 ASP kemungkinan lebih gede lagi, mungkin di angka 125 atau 130, who knows kan. Karena ITMG itu kalorinya tinggi, jadi GAR-nya tinggi. Batu bara yang dihasilkan ITMG itu kalori tinggi, bukan kalori rendah. Kalau di PTBA ataupun bumi itu biasanya kalori rendah, kalori menengah lah. Tapi kalau ITMG itu kalori tinggi, jadi harganya mahal. Wajar kalau di harga nanti 120, 130, ini hasilnya bisa di Q3, Q4 bisa 2 kali lipat ya, bahkan bisa 3 kali lipat, kita nggak tahu ya. 2 kali lipat 1 semester kemarin. Nah, estimasi hitung-hitungan kasar lah kurang lebih sekitar 5.000. Ini minimal lah ya, kurang lebih sekitar 5.000 per share. 5.000 per share. Kalau teman-teman punya harga 8.000 perak ITMG, dapat IPS 5.000 per share itu gede banget dong, ya kan? Modal 8.000 dapat dividen 5.000. Itu kan gede banget. Tapi ini bukan dividen, ini masih IPS. Nah, terus
dividen payout ratio-nya berapa ITMG? Pas puncak harga dia ngasih berapa? 100%. Gila. 100%. Ngasih 100%. Kalau misalkan dia ngasih 100%, totalnya bisa dapat berapa? 5.000. Ini estimasi, ya menurut saya inilah normal lah, normatif lah. Bukan optimis atau bukan pesimis. Ini standar lah. Jadi misalkan 5.000 di interim dapat 1.500, terus misalkan dividen final kurang lebih 2.500 sampai 3.000. Jadi kurang lebih nanti totalnya 4.000 sampai 4.500. Kalau kamu punya harga ITMG 8.000, kamu dapat dividen 50%. Kalau punya 8.000. Kalau punya harga berapa sekarang? 20.000. Harga 20.000 dapat dividen sekitar 4.500, ya sekitar 20-an persen ya. Harga 20.000 pun masih 20-an persen loh. Gitu. Karena ini bagus banget. Penjualannya bagus banget. Kayak gitu, sama lah kayak PTBA lah ya, 11-12. Cuma bedanya adalah ITMG itu sekarang lebih banyak ekspor kan, ya lebih banyak ekspor, batu bara lebih banyak dijual ekspor ketimbang domestik. Domestik ada DMO tapi mayoritas ekspor ke Cina lagi yang harganya sedang naik kayak gitu, walaupun sekarang lagi turun. Oke, jadi kurang lebih dividen interim yang belum muncul kemungkinan muncul weekend ini atau minggu depan. Jadi prediksi saya dalam waktu dekat lah. Kayak gitu, awal November atau akhir bulan banget, misalkan di weekend bisa jadi keluarin atau di Jumat depan kayak gitu. Kurang lebih sekitar 1.200 sampai 1.500 kayak gitu ya. Mudah-mudahan sih 100% lagi ya, kayak tahun 2018 ya. 103% loh, ini kan baik banget. Jadi kita pakai aja, anggap aja 90% lah ya, 90%. Jadi 5.000, 90%-nya berapa? 4.500 kayak gitu. Jadi kurang lebih total dividen ITMG tahun ini 2021 adalah 4.000 sampai 4.500. Bikin aja lah ya, rentangnya 4.000 sampai 4.500. Kalau yield sekarang sekitar masih 20%. Totalnya masih 20%. Masih sangat menarik. Cuman ya itu, di bursa kita itu banyak banget perusahaan bagus yang tidak dihargai dengan wajar kayak gitu. Yang pernya gede kayak Arto aja pernya 100-an gitu kan. Harganya masih bisa naik. Di ITMG, PTBA, pernya tuh 4 loh. 3-4 loh. Bayangin, per itu price earning ratio. Jadi berapa earningnya ini dibandingkan dengan price. Kalau earningnya misalkan 5.000, per normal itu 10 kali, 10 sampai 15 kali. Per 10 kali kan 50.000 harusnya harganya ITMG. Kalau di 5.000 ya. Kalau 15 kali berapa? Tinggal dikali kan. Tinggal dikali. PTBA juga sama saja. Per-nya berapa ini sekarang? Misalkan ini jadi 600 deh. 600 sekarang harganya berapa? 2.600 kan? Baru dihargai per 4 kali. Harusnya per 10 kali. Per 10 kali itu berapa? 600 kali 10, 6.000. Itulah harga wajarnya harusnya. Ya seperti itulah di bursa kita banyak noise lah ya, banyak hal yang tidak bisa kita tentukan sesuai dengan fundamental perusahaan kayak gitu. Selanjutnya ini ada satu saham juga ADMF yang mungkin jarang kita bahas ya. Cuman dia menariknya, dia selalu kasih dividend payout ratio 50%, stabil. Enak banget nih ditonton nih, 50%, 50%, 50%. Ini IPS targetnya dengan Q4 kemungkinan 1.000 lebih dikit lah kemungkinan. 1.000 kalau dividend payout ratio 50%, jelas kelihatan 500. Kayak gitu, dapat 500. 500 lagi harganya berapa ADMF? 7.500 ya atau 8.000 ya. Segitulah, kurang lebih sekitar 7-8%. Ini sangat menarik dan stabil ya. Gitu. Jadi enak untuk saham-saham seperti ini. Jadi kita forecast-nya gampang ya. 50% terus pokoknya tiap tahun. Bank-bank juga rata-rata segitu, 50%, 40% kayak gitu, Bang. Oke, selanjutnya next. Nah, ini tips dan triknya mungkin ini agak teknis dan saya belum ini cat ya, lebih ke mindset-nya, strateginya kayak gitu. Jadi pertama itu tadi udah saya sebut ya, cicil beli saat pengumuman RUPS. Saat pengumuman RUPS ya, saat muncul jadwalnya di koran, saat muncul jadwalnya di Stockbit atau di RTI, teman-teman harus mulai cicil. Kalau memang sudah yakin, misal itu kemarin contohnya Hexa itu muncul berita RUPS itu kalau nggak salah Agustus ya, 10 Agustus kalau nggak salah. 10 Agustus muncul, sebentar, ini ada ininya nggak? Oke, kita langsung bahas di sahamnya aja ya. Kita bahas
Hexa itu 10 Agustus ya, 10 Agustus itu kurang lebih di sini. Di sini harganya masih bottom banget di 3.100. Tiba-tiba setelah pengumuman langsung, oh sorry ini tahun kemarin ya, ini tahun ini. Nah di sini 10-an Agustus ini di sini pengumuman langsung naik berapa ini? 46% sampai puncaknya ya, sampai 5.000-an, 5.000 berapa itu? 5.300, gila nggak? Gila. Jadi belilah sebelum pengumuman, jadi belilah saat pengumuman RUPS, lalu jualah saat pengumuman dividen kayak gitu. Jangan beli pas pengumuman dividen, atau enggak jualah di pengumuman hari kedua. Ini pengumuman dividen di hari ini, hari Jumat yang candle panjang, dan di hari Senin itu candle panjang yang jarum suntik. Nah, ini udah tak backtest nih Hexa kayak gini. Ini lihat tahun sebelumnya pengumuman naik, hari kedua jadi jarum suntik. Karena orang TP semua mentok ini, orang PTP semua naik 31%. Gila nggak? 31%, teman-teman punya uang 1M, 300 juta. Udah nggak usah trading. Udah dapat. Nanti cari saham yang lain lagi kayak gitu. Oke, balik lagi ke tipsnya lagi. Oke, cicil beli saat pengumuman RUPS. Jadi teman-teman catat tuh jadwal RUPS tuh setiap tahun tuh ada apa saja dari Januari, Februari, Maret. Kita cari peluang sebanyak-banyaknya kayak gitu. Jadi kalau misalkan dalam satu tahun ada teman-teman udah punya 15 list, coba dipantau satu-satu. Kita nggak pernah tahu saham mana yang bakal ngasih kejutan dengan EPS yang tiba-tiba besar, kita bisa masuk. Kalau kira-kira ini bakal ngasih dividen yang cukup besar dari tadi EPS-nya, DPR-nya, kayak gitu, sama waktunya. Oke, satu. Yang kedua, jual hari kedua ya, udah saya sebutkan tadi. Jangan jual di cumdit, teman-teman. Jangan jual di cumdit. Jual di cumdit itu sudah jadi apa ya? Sudah jadi apa ya? Retail paling awam pun tahu gitu. Dividen itu gimana caranya biar kita bisa nggak kena dividen trap? Jual di cumdit. Bahkan retail yang mungkin nggak tahu banyak aja pasti akan jawab itu gitu. Itu udah jadi hal yang populer. Akhirnya market bereaksi sebelum itu. Harga cumdit itu rata-rata turun loh. Kita balik lagi ke ini ya. Kita lihat ke Hexa, harga cumdit berapa? Turun loh ini. Turun naik dikit, ya kan? Rata-rata turun dari harga 5.300 sampai 4.800. Bayangin jauh loh ini. Kalau teman-teman ambil di pucuk, ya udah wassalam kan, sebelum cumdit aja udah minus banyak. Kalau teman-teman udah ambil dari bawah, jualah di hari kedua pengumuman, atau di hari pertama atau hari kedua, selisihnya nggak jauh lah. Tapi jangan dijual di cumdit kayak gitu, karena cumdit itu biasanya turun. Lihat juga cumdit di sini, ya kan, di tahun sebelumnya. Oke, kita ada contoh lain, MBAP. Lihat cumditnya, pas cumdit jatuh. Tapi ini kemarin bagus, MBAP pas di cumdit dia naik dulu walaupun bikin jarum suntik ya. Tapi ini agak beda. Nah ini di yang tahun sebelumnya itu juga jatuh merah. Sorry, aku bikin screenshot aja, soalnya kalau harus oper-oper ke TradingView agak repot ya. Kayak gini aja mungkin lebih mudah. Nah, jadi jangan jual di cumdit, teman-teman. Jangan jual di cumdit. Jualah sebelum cumdit. Entah 2 hari, 3 hari, tapi paling bagus, paling efektif kalau dividennya jumbo, jual pas orang-orang FOMO. Orang FOMO itu di hari kedua. Kenapa di hari kedua? Hari pertama itu mereka belum tahu. Ada yang tanya? Ada yang tanya tadi? Oke. Nanti dulu ya tanyanya ya. Nanti dulu ya. Biar kita selesaikan dulu aja. Oke. Jangan diambil jangan dijual pas cumdit. Jualah pas hari pertama, hari kedua. Kenapa? Psikologisnya begini. Di hari pertama pengumuman, hanya orang-orang yang memantau yang tahu. Di hari pertama RUPS. Biasanya di hari Jumat atau hari Kamis ya. Biasanya itu sore. Jam-jam 2:30 atau jam 3. Saya itu mantau Hexa tahun lalu, benar-benar mantau. Dari RUPS itu saya pantau, walaupun nggak ikut. Tak pantau sampai sore sebelum penutupan, tak pantau terus. Dan baru keluar pengumuman itu jelang closing. Atau malah habis closing ya. Tapi kita udah tahu, wah ini bakal gede nih. Ada yang nge-share screenshot. Dan beritanya baru muncul hari Senin. Senin pagi baru muncul ya kan. Akhirnya orang-orang baru FOMO di hari Senin. Dan FOMO-nya langsung luar biasa waktu itu. Kayak gitu. Jadi kita bisa dapat harga yang bisa jual harga yang tinggi saat orang-orang FOMO. Karena gini, dividen itu di saham-saham non liquid itu cepat sekali naiknya. Kenapa saya suka banget Hexa, MBAP,
atau PSSR, ya kan, saham-saham yang ngasih dividen gede tapi non liquid, itu sangat kenceng naiknya karena jumlah yang dimakan kan kecil ya, jumlah yang di-HK kan kecil, jadi cepet banget naiknya, rata-rata bisa ARA kayak gitu, bisa naik 20-an%, 15%, kemarin Hexa hampir ARA kan, bisa hampir ARA, MBAP tahun lalu ARA 2 kali malahan kayak gitu. Jadi carilah saham-saham non liquid kayak gitu. Kalau duitmu nggak banyak, kalau misalkan duitmu di bawah 100 juta atau di bawah 200 juta, cari yang non liquid aja, pasti bisa keluar. Tapi kalau danamu di atas 10M atau 20M ya, cari penyakit kalau nyari yang non liquid ya. Oke. Selanjutnya, ambil dividen jika harga AVG bawah dan siapkan dana cadangan. Nah, ini buat yang pengen ambil dividen, teman-teman. Kan ada juga yang ngambil capital gain, ada juga yang pengen ngambil dividen. Ya udah, kalau ambil dividen harus ngambil harga sebelum gerak kayak gitu. Harganya masih di bottom lah, harus ngambil di situ karena ketika dibanding teman-teman masih punya spare capital gain paling nggak 3%, 5% kayak gitu. Dan nggak panik akhirnya kayak gitu. Jadi dapat capital gain, terus ditunggu, ditambah, dan siapkan dana cadangan untuk menambah ketika harganya jatuh. Alih average kita average, teman-teman. Ya kan? Harganya misalkan beli di 3.000, cumdet 4.000, jatuh lagi setelah dibanting jadi 3.500. Teman-teman masih punya spare 500 perak. Alih-alih kita jual, kita bisa tambah ketika memang teknikalnya ada reversal ya. Sudah mulai reversal, biar reversalnya langsung tinggi. Gitu, kita bisa tambah kayak gitu. Tapi ini yang ngambil dividen itu memang bukan orang yang trader ya, biasanya yang pengen swing lama kayak gitu, pengen investor kayak gitu. Kalau teman-teman trader yang pengen mainnya cepat ya perlu ambil dividennya kayak gitu. Jadi macam-macam dianya. Nah, perhatikan price action. Jadi kita bisa lihat price action-nya jelang pembagian dividen. Pembagian dividen PTBA waktu itu teman-teman ingat nggak? Pas 2021 tiba-tiba harganya itu turun terus selama 2 minggu kalau nggak salah ya. 2 minggu itu turun terus. Kenapa harganya turun terus kayak gitu? Jadi kelihatan di price action. Belum pengumuman, tapi kita udah tahu karena insider ada yang buang. Ternyata cuma 7 perak ya, harusnya kita estimasi dapat 5%, 6%, cuma 1,5 sampai 2%. Jadi orang-orang langsung buang, langsung hampir ARB waktu itu. Jadi dan langsung jatuh, habis dapat dividen pun jatuh. Jadi PTBA itu benar-benar definisi dividen trap yang sebenar-benarnya. yang tahun ini. Oke, jika invest pilihlah saham yang kasih 2 kali dividen. Macam-macam, ada UNTR, INTP, Adaro, ITMG, apa lagi ya? Yang kasih 2 kali, ASI, Unilever enggak, saya nggak rekomend Unilever, cuman kalau tekniknya bagus. MBAP, BSSR, BMM, cari SMSM. Nah, carilah yang dividennya 2 kali. Kalau teman-teman mau invest ya. Nanti saya kasih tahu luar biasanya kalau teman-teman masuk ke saham-saham yang udah 2 kali dividen, cepat banget balik modalnya. Modal misalnya 100 juta dalam mungkin 2-3 tahun udah balik, kayak uangnya sudah nggak di situ, tinggal sampai bertahun-tahun juga nggak masalah. Udah definisi ini ya, uang pasif ya, uang apa namanya, pasif income ya, definisi pasif income itu. Jadi carilah yang 2 kali ngasih dividen, apalagi dividennya jumbo, masuklah di harga bawah kayak gitu. Definisi paling gampang ini ITMG sih, ambil di 8.000 sampai 10.000, nikmati aja sampai 2 tahun paling sudah cuan itu, 8.000-nya sudah ketutup kan, karena IPS-nya udah hampir 5.000. Nah, keep dividen jika sahamnya uptrend. Keep dividen jika sahamnya uptrend. Kalau sahamnya downtrend, ini jadi sebuah momentum untuk tambah downtrend. Kayak pembagian kayak apa namanya? Saham-saham rokok ya, Gudang Garam, AMSP kayak gitu. Rata-rata pembagian dividen itu jadi momentum untuk menjatuhkan saham itu untuk lebih ke bawah lagi gitu loh. Jadi hindari dividen-dividen yang seperti itu. Saya pribadi nggak tertarik dengan saham-saham rokok yang ketika dia dapat dividen itu momen untuk membanding ke bawah lagi gitu. Jadi saya cari yang memang dia lagi uptrend. Seperti ITMG tahun lalu dapat dividen 300 perak, dalam 2 hari sudah langsung terbang dari 8.000 ke 15.000. Dan waktu itu tak jual di Kumdit waktu itu, teman-teman. Jadi dapat gain lumayan, tak jual kan, langsung naik, langsung buyback lagi, langsung dibawa sampai 15.000. Kayak gitu. Jadi ketika dia uptrend, jangan dijual. MBAP pun saya nggak jual, satu enggak. Kenapa? Karena waktu itu uptrend langsung BEP, langsung cuan malah. Capital gain dapat, dividen dapat. Tapi karena ke bawah ini lagi ya, katalisnya lemah lagi, akhirnya turun lagi. It's okay, nggak apa-apa, karena memang targetnya bisa dapat di Mei lagi, di Agustus lagi dapat lagi. Dan laporan keuangan bagus. Jadi nggak masalah.
carilah dividen yang memang uptrend, jangan cari yang sedang downtrend. Oke, saya minum es teh dulu ya. Udah berapa menit ya? Wah, udah lama ternyata. Oke, dikit lagi. Menit, Pak. Oke. Lanjut. Ini optimalisasi profit buat teman-teman ya yang pengen jadi dividen hunter. Pertama, all in dana. All in dana itu jangan dikira 100%, tapi all in dana yang bisa masuk. Jadi 60% atau 70% sisanya siapkan cash. Atau dibuat trading kalau teman-teman lagi bosen, trading nyopet-nyopet lah, atau cari gorengan, kayak gitu. Boleh, silakan. Tapi misalkan punya dana 100 juta, luangkanlah 60 juta, 70 juta, masukkan ke situ satu saham. 60 juta targetnya berapa? Targetnya bisa 20%, 25%, kayak gitu. Kenaikannya kan bisa kita ukur. Jadi, dengan all in dana, kita bisa nembak. Ini win rate kita tinggi di sini. Kenapa kita masuknya dikit? Gitu. Itulah penyesalan saya setiap ngambil trading pakai dividen. Itu selalu menyesal. Kenapa aku masuknya cuma dikit sih? Padahal ini jelas gede dividennya. Kenapa masuknya dikit gitu? Udah berulang-ulang kali di MBAP lah, di Hexa lah, atau macam-macam lah. Banyak saham yang tak masukin tapi nilainya nggak besar gitu. Jadi, kalau ingin optimalisasi profit, masuklah all in dana yang bisa masuk. Kayak gitu loh, bukan yang 100% semuanya ya, tapi yang bisa masuk kayak gitu. Jadi dengan seperti itu nanti digulung lagi, dapat 20%, keluar, cari dividen lain lagi, dapat 20% lagi, keluar, cari dividen lain lagi. 1 tahun bisa dapat 4-5 kali dividen jumbo setahun dengan yield di atas 10%. Maksudnya gini, yield itu sebenarnya nggak terlalu penting. Yang penting adalah kita ambil di harga berapa dan kita jual di harga berapa, karena itu akan gain-nya kan dari situ gitu kan. Teman-teman masuk sebelum RUPS di harga 1.000, nanti di cum date-nya jadi 2.000. Dapatnya berapa? 100% kan? 100%, padahal dividennya paling cuma 15% atau 10%. Karena pas harga sudah mulai naik ketika memang dividen itu besar kayak gitu. Dan fokuslah dengan saham dengan dividen yield besar, dan tembaklah 4-5 saham dengan ya kurang lebih di atas 10% lah. 8-9% masih oke kayak gitu. Walaupun sebenarnya di bursa kita nggak banyak ya yang ngasih imbal hasil setahun itu 10% itu nggak banyak. Cuman kalau teman-teman jeli, kita bisa dapat di situ dengan cara ambil di bawah dan jual di hari kedua setelah pengumuman. Kalau konsisten 50-60% profit per tahun itu bisa dapat dari trading seperti ini. Kita nggak perlu ngasah, kita nggak perlu banyak senjata, mau golok, mau tembak, atau mau tongkat. Kita pakai satu aja senjata, golok, kita asah terus gitu kan. Asah terus main dengan dividen ini, kita all in, tembak, kalau kena tambah lagi dananya. Insya Allah 50-60% itu minimal kita bisa dapat setahun. Kayak gitu. Orang yang trading tiap hari belum tentu setahun bisa dapat segini kan. Malah banyak yang boncos, apalagi di bulan Februari sampai bulan Juni. Boncos terus kayak gitu. Jadi alih-alih kita ada equity malah minus. Nah, di sini kita save karena win rate tinggi. Kenapa win rate tinggi kita malah masuk sedikit? Ya kan, win rate tinggi harusnya masuk lebih banyak. Kayak gitu. Dan kita sudah bisa hitung dapatnya berapa, tanggalnya berapa, kita keluar kapan, kita Nah, kalau ambil dividen, kamu bisa masuk ke lebih banyak saham, 7-8 saham, maka bisa 10 saham. Ya kan? Di bulan Februari apa yang bagi dividen? Kalau ada ya. Biasanya Maret apa masuk, keluar lagi, masuk lagi di bulan April, masuk lagi di bulan Juni, dan seterusnya gitu. Jadi masuklah di bulan-bulan yang memang bagi dividen. Kalau udah cukup sekitar di atas 10%, ya udah keluar gitu loh. Minimal adalah teman-teman dapat senilai dividen yield-nya. Dividen yield berapa? 10%. Jadi sudah teman-teman minimal untung segitu. Kayak gitu. Lebih banyak lebih baik. Tapi kalau dividennya 10%, minimal dapat segitu. Dividen yield-nya 5%, minimal ya dapat ya 7% lah gitu, atau 8%. Jangan sama ya. Jangan sama. Jangan ngambil, kalau kita ngambil 5% ya ngapain? Dividen hunter harus cari yang lebih besar targetnya kayak gitu. Jadi nggak percuma kita nimbak dengan jumlah nominal banyak, karena kita dapatnya juga sepadan kayak gitu. 1 bulan 20% kan oke ya. 1 bulan 20%. Misal 100 juta dapat 20, digulung lagi 120, masuk lagi jadi berapa tuh? Jadi meningkat terus. Jadi 1 tahun bisa jadi 100, jadi 180, atau bisa jadi 200 malah kayak gitu. Jadi ini trading yang simple tapi banyak orang yang menghindari. Karena ada apa? Karena ada dividen trap. Oke, kita bahas dulu dividen trap.
dividen trap, apakah benar-benar ada dividen trap itu? Apakah cuma mitos kayak gitu? Nah, saya bisa bilang dividen trap itu mitos. Karena dividen trap itu hanya untuk spekulan yang mengambil di harga pucuk. Kalau kamu mau trading by dividen, kamu nggak boleh ngambil di setelah pengumuman ketika harga lagi volatile itu kamu ngambil nembak, itu nggak boleh kayak gitu karena memang resikonya sudah terlalu besar kayak gitu loh dan rewardnya kecil. Nah, orang yang nekat ngambil di situ dan ngambil hajar FOMO itu ya itulah spekulan kayak gitu. Jadi mereka bukan dividen hunter, mereka spekulan dan bagi mereka itu dividen trap. Bagi kita yang ngambil sebelum RUPS itu bukan dividen trap, itu berkah karena ada yang mereka yang beli gitu loh. Jadi dividen trap itu berkah buat dividen hunter. Gitu. Dividen hunter jualan kepada orang-orang yang FOMO yang kena dividen trap. Kayak gitu. Jadi kita jualan ke mereka. Jadi orang-orang seperti ini harus ada. Mudah-mudahan nggak ada yang dari teman-teman ya. Orang-orang seperti ini harus ada. Biar kita saat jualan ada yang beli. Kayak gitu. Kalau nggak ada yang beli, harganya nggak naik. Kayak gitu kan. Oke, jadi bagi saya, bagi dividen hunter, dividen trap itu mitos. Kalau ARB 2 kali 3 kali dia akan menyesuaikan dengan jumlah dividen. Orang ketika dividennya 15%, dia akan turun 15%. Kenapa? Karena valuasi di perusahaan itu turun. Orang akan menghargai perusahaan itu lebih rendah. Kenapa? Karena cash-nya keluar. Itu logikanya kenapa terjadi penurunan. Itu cash-nya keluar. Kalau secara badan karena orang pengen keluar, sama-sama pengen keluar dan nggak ada yang mau beli. Nah, badan logika kan itu. Ada yang penjualnya banyak tapi pembelinya nggak ada. Kayak gitu. Jadi kalau kamu memang takut dengan dividen trap kayak gitu, ya masuklah jauh-jauh hari saat RUPS atau sebelum RUPS. Kalau pengen aman setelah dividen aman, masuklah dividen yang yield-nya kecil, 1%, 2%, kayak gitu. Jadi itu paling seminggu udah balik lagi. Kayak gitu. Nah, itu salah satu favorit sih sebenarnya yang dividen yang 1%, 2% itu karena itu tidak akan dibanting lah. Paling cuma turun lagi 1% langsung. Biasanya ex-date malah naik kayak gitu. Jadi bagi saya dividen trap itu mitos. Kecuali buat spekulan, buat orang yang FOMO, dividen trap itu nyata kayak gitu. Jadi saya sih pernah ngalami dividen trap juga ya waktu itu. FOMO kan memang buat infonya 2 hari berikutnya. Jadi kan itu salah saya dan setelah itu tidak pernah terjadi lagi karena selalu ngambil jauh-jauh hari. Pernah ngambil pas pengumuman naik langsung jual. Jadi is okay nggak masalah. Oke, jadi clear ya. Dividen trap itu hanya untuk spekulan orang-orang FOMO yang baru lihat berita Jumat diumumin, Senin hajar kayak gitu dan yang baru hajar terakhir ya itulah yang cuci piring. Ada hajatan emiten, jangan kita yang cuci piring ya. Dan cuci piring kita harus nikmati makanan, nikmati kue, jangan yang jadi tukang cuci piring. Oke. Oke, inilah dividen trap yang sebenarnya. Ini dividen trap yang sebenarnya. PTBA, saya bisa sebut PTBA adalah dividen trap yang sebenarnya karena ekspektasinya adalah besar, ekspektasinya seperti dengan yield terdahulu biasanya ngasih 70%, 90% dividen payout ratio, dia ngasih rata yield 10%, 7%, 8%, dia ngasih cuma 1,5 atau 2% dong, kan kecil banget. Akhirnya dari price action kelihatan nih di bulan akhir Maret itu udah kelihatan harganya merah terus nih walaupun belum pengumuman. Setelah pengumuman jeder langsung ganti hampir akhir baru pengumuman ini. Biasanya pengumuman dividen itu kan naik ya. Baru kali ini aku lihat pengumuman dividen itu dibanding harganya, yaitu PTBA. Itu benar-benar dividen trap. Saya langsung keluar waktu itu ya. Saya udah koleksi dari bawah sini. Koleksi dari bawah sini sampai atas sini, kok harganya turun terus ya. Aneh. Nah, kita harus tahu kalau harganya turun terus selama berminggu-minggu, ini kan 1 minggu lebih nih. 2 minggu ya, hampir 2 minggu ya. Nah, itu biasanya insider udah tahu sesuatu kayak gitu. Insider udah tahu sesuatu ya, padahal waktu itu market nggak guncang lah, masih biasa-biasa aja. Tapi dari banding dari 2.800 sampai ke berapa ini? Ke exit-nya ini 2.300 loh. Berapa persen itu gede banget kan? Dari sini supply langsung ke demand area yang di sini langsung jatuh lagi sampai ke sini. Akhirnya kalau dia hold, ini Mas Kaisar ini yang kayaknya yang pegang nih di harga ini. Mas Kaisar itu kayaknya pegang di harga ini sampai di sini 2.000. Gila tuh, 2.800 sampai 2.000. Ini real dividend trap menurut saya ya. Akhirnya investor banyak yang cabut. Baru masuk lagi setelah mau akhir tahun. Kayak gitu. Ini bagi saya ini real dividend trap. Kalau yang jatuh habis cumplit itu bukan dividend trap. Nah, ini saya kasih tahu nih, saham yang menarik ini MBAP. Kenapa sering saya sebut MBAP? Karena apa? Itu gede banget ngasih cuan gitu. Teman-teman kalau ngikutin pada ngomongin apa sih? Pada beli ya.
pasti cuan banyak. Aku sering banget ngomong di grup kan, pemain Prancis jangan lupa beli pemain Prancis jangan lupa. Aku sendiri yang kelupaan gitu, waktu itu baru nyicil dikit udah pengumuman. Jadi langsung setelah pengumuman langsung beli, dan kebetulan dia naiknya panjang ya. Sebenarnya kalau dia mau turun lagi mau tak jual, tapi ternyata dia naiknya panjang dari pengumuman sampai Cumdit kemarin dia sampai berapa itu 4.400 karena ngikut harga batu bara, ngikut sentimen batu bara dari harga 3.000-an ya, 3.500, 3.300 sorry, 3.300 aku masuk 3.500 dan langsung naik kenceng kayak gitu. Terus akhirnya ya udah tak jual di pas beberapa hari setelahnya itu sempat bikin jarum suntik, terus akhirnya jual di situ. Lihat orang yang bilang waktu itu tahun lalu beli di pucuk itu pun masih aman kok sebenarnya di tahun ini ya kan, masih aman. Kenapa? Karena ini saham uptrend, dia udah dapat bottomnya gitu loh. Dia dapat bottomnya dan ini lagi harga batu bara mulai menaik, dia uptrend ya. Sekarang pun tak hold aja nggak masalah gitu. Tapi kalau kamu memang in case kamu memang tiba-tiba ya, mudah-mudahan nggak tiba-tiba kamu kejebak di atas ini. Nah solusinya harus punya cash. Pas dibanding saat paling bawah sini dia reversal tambah lagi. Jadi harga AVG-mu di sini tengah-tengah. Kayak gitu. Harga AVG di tengah-tengah ketika sampai di sini sudah cuan lagi, di akhir tahun sudah cuan lagi, sudah cuan luber lagi. Dan nunggu lagi sampai dividen berikutnya sudah cuan lagi, dapat berapa kali dividen? 1, 2, 3, 4. 4 kali dividen dalam tempo 1 tahun. Bulan Juli sampai Oktober ya, 1,5 tahun ya. Juli, Agustus, ini Juli lagi, ini Oktober. Gila kan? Gede banget kan dapatnya kan? Ini totalnya kalau tak hitung bisa dapat berapa ya? 500, 300. Banyak lah pokoknya sekitar 1.200-an lebih. Dan dia naiknya sejak dia pengumuman sampai Cumdit naiknya sampai 100%, teman-teman. Gila nggak? Kalau teman-teman masuk sesuai itu tadi, triknya tadi masuk di RUPS di sini, di harga 1.600 RUPS, nyampe 3.600 gitu kan. Apa nggak beggar tuh, cuma seminggu, cuma sebulan gitu. Ya kan? Udah keluar aja kayak gitu. Bahkan teman-teman ambil dividen is okay, nggak masalah harganya di sini. Dapat di sini sudah beggar lagi, dapat dividen lagi. Jadi sebenarnya kalau definisi pucuk di dividen itu ya nggak mesti ketika nyangkut paling atas itu definisi pucuk ya, belum tentu. Karena kalau dia dananya memang banyak, dia bisa average down langsung jatuh banget harganya. Ketika dia mantul ke sini dan rata-rata pasti gini, jatuh, bikin swing low, balik lagi. Pasti rata-rata seperti itu ketika sahamnya uptrend. Kayak gitu. Jadi orang yang ngambil di sini pun masih bisa untung kok kayak gitu asalkan dia punya dana darurat. Dan jangan bandingkan sama orang-orang yang punya dana lebih ya, 10 miliar, 20 miliar nganggur yang pengen dimasukin dividen. Nggak masalah dia masuk di sini. Nggak masalah. Dia dapat berapa? Dapat 15%. Is okay. 10M 15% berapa? 1,5 M. Udah dia tidur setahun dapat lagi berapa ini kemarin? 10% ya. Dapat 10% lagi. Ya kan? 10% lagi berapa? 1 M. Dalam 1 tahunan dia dapat 2,5 M loh. Dia nggak ngapa-ngapain kayak gitu, cuma tidur aja dan masih cukup untung capital gain-nya kayak gitu. Jadi jangan remehkan dividen ini. Jangan remehkan teman-teman. Jangan takut dividen trap malah teman-teman nggak masuk gitu loh. Asalkan caranya benar, strateginya benar, pilihan sahamnya benar, pasti cuan kok di dividen tuh. Dan ini salah satu saham yang bisa kasih banyak cuan MBAP. Jangan lupa tahun depan disimak ini MBAP ini. Hexa ini juga saham yang fenomenal ya. Gila dia ngasih cuan ekstra berapa ini? 46%. Ya kan? Ekstra 46%. Aku nggak dapat segini, aku dapat cuma 30% ya waktu itu. Dan dia dividennya lihat juga gila sih 29%. Investor pasti seneng banget nih dapat dividen 29%. Gila banget di Hexa. Padahal earningnya harusnya cuma ngasih 300 ya. Harusnya cuma ngasih 300 tapi dia ngasih bonusnya 700. Dia dapat 1.000. Padahal kalau teman-teman investasi di Hexa dari tahun 2015 harganya 1.200. Sekarang harganya udah 4.000 ya. 4.000 dapat dividen tiap tahun udah harganya sudah 4.000-an. Jadi kalau di total ini udah tak tulis di bawah. Teman kalau di total dapat dividen di Hexa ini kalau ngambilnya tepat ya di 2015 itu sudah dapat 8 kali lipat. Nggak ngapa-ngapain 8 kali lipat. 1 juta jadi 800 juta 5 tahun veteran, nggak buruk lah gitu.
dan cuma diem aja nggak trading kayak gitu. Jadi Hexa ini kalau ada ajaran dividen, teman-teman jangan sampai kelewatan kayak gitu loh. Karena upside-nya gede banget, upside-nya. Ini juga tahun lalu, tapi tahun lalu aku masuknya agak tinggi sih. Jadi reward-nya nggak bagus ya. Jadi aku harus average down, dapat dividen, average down, cuman dalam ini sudah keluar. Di sini sudah keluar. Nah, di sini RUPS di sini ya kan, RUPS di sini di harga 3.100 sampai ke 4.000. Bayangin 31%. Dia naiknya 31% upside-nya. Kayak gitu 31%, dan ketika dibanting pun masih balik lagi kayak gitu. Jadi teman-teman kalaupun ngambil, kalau nggak ngambil pucuk ya, kalaupun ngambil ya udah cuman lagi akhir tahun kayak gitu. Jadi yang penting tuh punya dana cadangan tadi ketika teman-teman sudah selesai, sudah hajatannya udah selesai, dapat dividen, teman-teman udah siap nih dana untuk nyari bottomnya gitu, nambah dana biar average-nya makin ke bawah. Jadi ketika harganya mantul, teman-teman udah cuman capital gain awal dapat, ya kan, dividen dapat, capital gain tambahan pun dapat kayak gitu. Jadi nggak usah fokus ke banyak saham, teman-teman. Nggak usah jadi porto supermarket 20 saham, 30 saham, tapi isinya cuma 2 juta, 3 juta. Enggak, jadi efeknya kurang nendang. Mending fokus ke 1-2 saham yang memang dia tuh ngasih upside gede, tembak ya kan, pasti hasilnya lebih gede kayak gitu. Oke, next. Nah, ini watchlist yang favorit saya. Mungkin teman-teman yang mungkin banking tuh apa ya bisa ini, ada BJBR, BCTM rata-rata ngasih 7%, harganya tuh relatif stabil ya. Dia banding bentar terus naik lagi, tapi emang agak lama, agak slow gitu. MPMX, jangan kelewatan MPMX, kalau harganya 300-400 bisa dicicil karena memang dia rata-rata ngasih gede banget MPMX, bisa 7-10% kayak gitu, gede banget lah MPMX. INTP itu saham yang hampir nggak pernah terjadi dividen trap. Teman-teman bisa backtest. Pas 1-2 hari setelah pembagian dia pasti naik, walaupun nanti yang jual akhirnya turun merah. Tapi teman-teman keluar kapan aja lah pokoknya di INTP itu. Pokoknya dapat dividennya lumayan, 5%-an rata-rata ya, 5-7%, 5% lah. Dan dia nggak banting. Kalaupun dia kebanting itu pasti sudah beberapa hari setelahnya. Tapi biasanya setelah X-date turun bentar terus pelan-pelan terus naik, terus lalu turun lagi. Nah, waktu naik teman-teman bisa keluar. Kayak gitu. Jadi ITMG sih paling besar tahun depan kemungkinan ITMG, PTBA, MBAP ini cocok buat yang invest. Daru ini ada belum tahu LK-nya ya. Jadi aku belum bisa estimasi kira-kira berapa. BSSR ini salah satu yang menarik karena ini saham non liquid, jarang ada retailnya. Ini menarik banget, dikerek-kerek arah-arah nggak masalah ini saham-saham seperti ini. Itu menarik. NTR dia sebenarnya nggak gede-gede amat, cuma dia stabil, dia selalu ngasih terus tiap tahun kayak gitu, dan rata ya lumayan lah dividennya lumayan. Hexa ini the best ya menurutku, salah satu saham terbaik dengan imbal hasil terbaik lah. Nah, harga 3.500 dikasih dividen 1.000 itu kan nggak masuk akal itu. Itu kemungkinan, tapi tahun depan belum tentu sebesar itu ya teman-teman. Jadi perbaiki ekspektasinya, jangan sampai pengen 1.000 lagi, ya 300-400 udah oke sih kayak gitu. ADM bagus, BJBR, BJTM itu buat yang banking, tapi kalau nggak suka banking ya yang lain bilangnya. Mungkin teman-teman mau nambahin, cuman aku sih biasanya geraknya di ini aja kayak gitu. Karena kalau ada yang lain, karena biasanya waktunya tuh hampir sama gitu. Jadi saya biasanya nyari yang paling gede mana nih, ya udah masuk yang paling gede gitu. Oke, mungkin ini cukup selesai. Terima kasih teman-teman. Kita tanya jawab aja. Udah 8:30 ternyata. Oke, kalau ada pertanyaan silakan kita lanjutkan. Masih ada waktu jam. Oke, Pak Falik, saya kembalikan Pak Falik. Oke, terima kasih untuk Bapak narasumber Pak Bayu Anggara atas materinya mengenai dividen hunter. Di luar biasa ya, saya juga ikutan nyimak, tercengang juga. Oh, ternyata dividen trap itu mitos. Benar juga sih. Karena ya saya juga pengalaman pernah kena dividen trap BJBR. Udah tak niatin banget untuk pegang lama, tapi ternyata imannya nggak kuat, jadinya akhirnya CL juga. Jadi setelah tahu tips-tipsnya tadi, oke lah, mungkin bisa dicoba lain kali. Untuk saat ini kita beranjak ke sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada narasumber, monggo untuk raise hand, nanti akan saya unmute. Oke, ada 2 orang. Saya persilakan Pak
Artu. Iya, halo Pak Bayu. Halo, halo. Dengerin ya Pak suaranya Pak. Dengar. Ya, saya mau tanya gini Pak. Salah satu yang saya amatin bagi dividennya lumayan besar itu Palm, Ya, PALM, ya. CPO. Nah, biasanya dia di akhir tahun di bulan November. Cuman masalahnya di tahun ini, saya cek di RUPS, di mata acaranya itu nggak ada pembagian dividen, Ah, tapi ada akuisisi kan karena mau ada akuisisi dari perusahaan saya lupa yang mau ngambil alih saham mayoritasnya yang mm, sebelumnya dipegang Saratoga itu mau mm, dialihkan kayak gitu. Cuman mm, kalau misalnya ngelihat dari konsistensinya itu emiten ini cukup stabil kayak gitu dari sisi pembagian dividennya. Nah, cuman apakah masih tapi sebetulnya kan maksudnya pembagian ini kan didasarkan kinerja sebelumnya ya Pak. ya, Sementara betul. emitennya sementara akuisisinya itu baru terjadi sekarang. Nah, cuman kemungkinan masih bisa ini enggak ya? Apa namanya? Masih bisa kita cari apakah masih bisa jadi opportunity enggak ya? Soalnya saya cek sendiri dia kan RUPS-nya awal November besok. Tapi saya sendiri nggak yakin kalau Mm. mau bagi dividen soalnya di mata acara RUPS-nya itu nggak ada tulisan pembagian dividen. Nah, gimana Pak? Ada pendapatnya Pak? Makasih Pak. Oke. Palem ya, kemarin Palem itu sempat dibanting nggak sih kemarin pas RUPS ya? Pas awal tahun tuh kayaknya dibanting ya. Karena mata acaranya nggak bagi dividen ya kan. Kemarin udah sempat dibanting di. Aku juga kaget waktu itu, aku juga lihat itu. Pokoknya kalau RUPS yang ngasih, gini karena nggak ada konsistensi itu tadi. Maksudnya konsistensi ngasih jumbo itu loh. Kalau dia nggak ngasih rata-rata ngasih 90%, 80% dan nominalnya jumbo, aku biasanya nggak masuk dulu gitu loh. Jadi nunggu RUPS-nya. Jadi pas hari RUPS-nya biasanya pantau di Stockbit lah atau pantau di apa namanya sosmed pokoknya yang lagi RUPS itu sedang membahas apa dan mata acaranya ada nggak. Kalau mata acaranya nggak ada, ya bisa jadi nggak ada karena biasanya di RUPS itu dibahas mata acara pembagian laba bersih, penggunaan laba bersih perseroan kayak gitu. Biasanya ada itu. Penggunaan laba bersih perseroan itu biasanya pembagian dividen kayak gitu. Nah, ada nggak di mata acara itu? Kalau nggak ada ya bisa jadi nggak ngasih kayak gitu. Jadi seingatku ya di awal tahun itu di pertengahan tahun Palem sempat RUPS ya sih, sempat RUPS dan dia habis itu dibanding berhari-hari karena apa? Karena nggak ada mata acara bagi dividen kayak gitu. Jadi menurut saya kalau kayak gini tunggu aja kayak gitu, tunggu aja setelah RUPS. Pas RUPS itu karena dia senaik-naiknya pun tidak akan kenceng ketika dia baru pengumuman ya paling naiknya baru besok kayak gitu loh. Kalau memang ada pasti price action-nya udah kelihatan. Kelihatan nggak price action-nya sebelum RUPS? Tiba-tiba harganya pelan-pelan naik, ada yang akum kayak gitu biasanya sudah kelihatan orang mau dari dividen kayak gitu. Jadi akum dari jumlah besar, akum dari akun yang berjumlah besar kayak gitu nominal dari price action kelihatan oh saham ini bakal bagi dividen nih, yang mau RUPS udah naik kayak gitu. Kalau di RUPS nggak ada mata acaranya, price action-nya juga dia malah turun, terus kemarin juga dia RUPS di awal tahun dia nggak ada ini komitmen untuk kasih dan dari konsistensinya tiap tahun tidak ngasih dengan nominal yang kurang lebih sama, ya saya hindari dulu kayak gitu karena memang di November ini masih banyak saham yang bakal ngasih dividen interim kan, jadi mending dialihkan ke sana dulu kayak gitu. Tahun lalu aku ngambil kok Palem pas pengumuman sorenya Jumat sore kalau nggak salah ya, Jumat sore aku jual di saat Senin pagi dan itu langsung ambles berapa persen itu ya pas setelah itu. Nah itu menarik Palem kalau dia ngasih dividen nanti masuk aja setelah RUPS karena dia tidak menjanjikan, maksudnya tidak konsisten. Contohnya kenapa kita lihat RTA itu karena itu konsistensi tadi loh. Konsistensi dari 2018, 2019, 2020 yang saham yang tak sebutkan tadi semua konsisten ngasih kayak gitu ya. Kalau yang nggak ngasih kata sebut kayak gitu. Jadi lebih ke spekulasi. Kalaupun nanti ketika nggak bagi ya udah nggak apa-apa langsung keluar aja kayak gitu. Tapi daripada nanti masuk sekarang dan ternyata nggak bagi jatuh lagi ya kan, mending tahan dulu aja, tahan dulu, ikuti RUPS-nya atau enggak sorenya itu siapa yang ikut atau nanti hasilnya pasti muncul di coba di cari di Palem ya, di stream Palem pasti nanti muncul ada yang suka bocorin. Ini dapat segini nih atau nggak dapat nggak bagi kayak gitu. Gitu aja, jangan buru-buru lah kalau nggak konsisten gitu. Gitu, Pak. Pak Bayu saya nambahin Pak ya. Oh iya.
Oke, jadi Palem ini dia kan RUPS-nya itu dia itu untuk pengalihan aset PT MAG itu ke pihak ketiga kan kayak gitu. Dia jualan aset. Ini kurang lebih kayak kasusnya seperti pada waktu MPMX menjual merek Top One pada tahun 2019. Terus sama juga kayak pada waktu Demas Pura Delta Lestari menjual asetnya itu ke Hyundai, lahan yang gede banget ke Hyundai. Jadi pada kejadian dua kejadian emiten ini gitu setelah pengalihan aset, selang beberapa bulan setelah kelar semua penjualan apa segala macam dana masuk, biasanya mereka akan ada RUPS lagi, RUPS luar biasa untuk membagikan dana hasil penjualan aset itu. Seperti itu. Ingat kan pada waktu itu Demas itu kok nggak salah Ya, Dimas saya tuh itu bagi jual membagikan. jual aset. Ya, pada waktu habis membagikan Hyundai itu, habis jual aset di Hyundai itu dia bagikan dividen gede banget tuh sampai 40% dari harganya pada waktu itu. Terus MPMX itu sampai membagikan dividen sampai Rp400, sementara harganya itu sekitar 600 waktu itu, pokoknya sekitar 50 atau 60%. Nah, ini kejadian langka. Jadi kayak Palem ini kejadian langka. Kalau saya sarankan tunggu aja setelah selesai RUPS gitu, setelah keluar beritanya, oh ternyata benar dijual apa segala macam kayak gitu. Pasti nanti ada berita misalnya akan ada RUPS lanjutan gitu. Atau tunggu aja berikutnya ketika ada informasi RUPS LB. Nah, ketika RUPS LB itu tungguin. Itu biasanya pembagian hasil penjualan aset. Karena Palem ini transaksi materialnya gede banget itu dia menjual MAG itu. Dan kalau beneran dibagi dan biasanya Saratoga Group pasti pasti dia mereka party lah habis jualan aset tuh party. Kayak MPMX tuh kan habis jual Top One party bagi dividen langsung. Dividennya gila-gila terbesar sepanjang sejarah MPMX. Saya lupa nilainya, silakan lihat di sejarahnya deh tahun 2019 atau 2018 itu ketika MPMX membagikan dividen Rp458 per lembar. Seperti itu kejadiannya. Nah, Palem ini akan seperti itu. Tapi kita nggak tahu bulan apa. Bisa jadi Januari baru RUPSLB atau Februari atau Maret kita nggak tahu Pak. Yang pasti tungguin aja Pak. Itu tambahan dari saya. Terima kasih Pak Bayu. Oke, oke. Jadi kayak kasusnya Dimas ya. Dimas waktu itu kan juga bagi dividen cukup besar ya waktu itu, dan banyak yang bilang itu dividennya nggak bakal sustain lama karena apa, habis jual aset langsung dibagi. Memang besar, jadi kita bisa ambil momentum itu. Dan itu juga baru tahu dari Pak Juta tadi bahwa ada akuisisi. Jadi kita jangan sekarang, makanya jangan sekarang, kita tunggu kepastiannya dulu karena pasti akan butuh waktu lama untuk membagikan itu. Kalau biasanya sih kan bagi dividen rata di awal tahun ya, di bulan Maret, April gitu kan. Mungkin ngambil momentum di situ. Gitu. Mungkin ngambil momentum di situ. Jadi simak aja dulu PS-nya hasilnya apa. Kalau yang menarik ya udah tabung aja, mumpung harganya masih kecil nanti setelah pengumuman kayak gitu. Gitu, Pak. Oke, next mungkin. Baik Pak Artu, sudah cukup pertanyaannya atau masih ada Sudah. pertanyaan Bentar, lagi? bentar Pak, saya ada lagi Pak sebenarnya. Saya beberapa waktu belakang juga lagi ini mirip sama kayak yang ditampilin sama Pak Bayu, kebetulan lagi pelajari soal dividen juga. Terus saya juga ya langkah-langkah yang dilakuin Pak Bayu juga kemarin kebetulan udah saya lakuin gitu Pak. Makanya tapi ada beberapa hal yang mau saya tanyakan juga. Nah, kan tadi beberapa emiten yang Bapak sebut itu kan yang bisa dibilang kayak ini ya Pak, apa namanya? Yang konsisten ya. Cuman sebetulnya ada emiten yang dia itu jarang, kalau saya perhatiin, dia itu jarang bagi dividen atau dia itu biasanya hanya bagi dividen satu kali. Cuman tiba-tiba di beberapa tahun di tahun tersebut dia bagi dividennya itu misalnya lebih dari sekali atau kalau enggak presentasi dividen yieldnya itu besar. Nah, saya ngamatin pola kayak gini itu juga direspon dengan positif gitu Pak. Jadi kenaikannya itu lumayan banyak. Misalnya kalau yang tahun ini udah bagi dividen 3 kali itu ada Nelly. Nah itu kan kemarin juga memang nggak banyak sih capital gain-nya, tapi lumayan kan kalau misalnya kita mau ngelihat. Karena biasanya tahun sebelumnya saya cek dia nggak membagikan dividen 3 kali dalam setahun, tapi tahun ini itu ternyata 3 kali kayak gitu. Terus ada juga yang lainnya, cuma saya lupa. Eh, tapi saya catat juga, tapi saya lupa kayak gitu. Nah, gimana kita biar bisa alert gitu Pak, biar bisa notice kayak gitu? Apa memang harus ngecek, kita emang harus update manual satu-satu, apa bisa nggak sih Pak kita ini? Kadang kan kita nggak kelewat ya. Mungkin kalau Pak Bayu memang udah fokus ya Pak, tapi misalnya ada insight gitu Pak.
Makasih Pak Oke. sebelumnya. Saya sih nggak fokus ya. Saya 1 tahun dividen itu nggak banyak sih. Mungkin 4-5. Saya fokusnya di cop action sih memang. Cop action, SS, stock split, dividen, private placement. Pokoknya yang sifatnya ada hajatan dari emiten, saya biasanya masuk kayak gitu. Jadi nggak cuma dividen ya. Salah satu corporate action kan memang pembagian dividen. Tapi banyak sekali peluang untuk dapat cuan di corporate action. Yang paling sering ngasih cuan malah sebenarnya stock split. Gila, mana stock split yang gagal deh 1 tahun ini? Stock split semua ngasih cuan. Saratoga dapat berapa itu? 60-an, 50-60%. Era dapat 20-an%. Hoki dapat 25%. Itu rata-rata nunggu cuma sebulan. Terus apalagi ya stock split. BCA nggak ikut. BCA nggak ikut aku karena dananya nanggung, kalau pakai dikit nanggung, harus banyak ya udah nggak ikut. Terus iya rata-rata stock split lancar, sukses. Sido dulu juga ikut dan cuan juga. Stock split itu lebih apa ya? Lebih sering hasilin cuan, dan karena dividen kan nominalnya kadang-kadang nggak beda-beda ya tiap tahun, tergantung ekonomi juga. Waktu itu ekonomi tahun 2020 kan kecil ya, jadi 2021 tuh nggak banyak saham yang kasih dividen besar kayak gitu. Saya sih nggak terlalu suka ya yang dividennya terlalu banyak kayak gitu. Mungkin setahun bisa 2, 3 kali, 4 kali, itu malah saya nggak terlalu suka. Kenapa? Karena pasti nominalnya kecil-kecil gitu loh. Daripada kecil-kecil kayak gitu, mending dihantam aja ke 1 atau 2, atau ke 1 aja sekalian besar kayak gitu. Jadi kita bisa ngambil upsetnya besar kayak gitu. Jadi misal apa ya yang besar ya, kayak Hexa lah 29%, ya udah daripada Hexa bagi 3 kali, 4 kali 10%, ya kan, mending 1 kali aja langsung kita bisa dapat upset 40-an%. Dan itu kan lebih cepat kan, teman-teman yang pengen cuan instannya lebih cepat kayak gitu. Dan kuncinya sih kalau saya ya, kalau mantau-mantau apa yang bakal ngasih itu, saya di Stockbit teman-teman, lihat stream kira-kira apa yang ini biasanya muncul nanti di stream. Cuman jangan terlalu sering ikut-ikutan di sana ya, karena bakal toxic juga. Lebih baik kita cari aja ya cop action kayak gitu, dan berita-berita laporan kepemilikan atau memang laporan RUPS. Nah, dari situlah kita harus mulai nyari satu-satu. Memang harus telaten kalau mau fokus di dividen. Dari akhir tahun nanti sudah siap-siap. Februari mau beli apa, Maret beli apa, sampai Desember mau beli apa, sudah siap-siap. Gitu. Jadi dananya tuh muter dengan flow yang enak ya. Maret masuk, misalkan BBRI, keluar lagi masukin ke ASI, keluar lagi masukin ke Telkom, keluar lagi masukin ke PTBA, keluar lagi masukin ITMG, muter terus sampai setahun. Ya udah gede banget itu sebenarnya. Jadi ya saya share ini kenapa? Karena banyak teman-teman yang kayak masih curhat Porto ini nyangkut gini-gini, takut gini-gini ya. Yang paling gampang buat teman-teman, paling gampang ya ini. Cuma ya harus mau belajar aja, harus mau lihat apa sih yang lagi ini, atau laporan keterbukaan informasi. Terus biasanya apapun yang lagi hits itu pasti di Stockbit keluar kayak gitu. Jadi oh ada apa nih, misalkan dulu aku Palem dapat dari Stockbit, Palem mau bagi dividen gede, lihat oh RUPS, langsung dia harus ada screenshot, langsung beli, langsung cuan dalam waktu berapa menit, langsung cuan 20%, langsung arah waktu itu, langsung keluar lagi. Mana lagi cari, ada lagi gitu. Kalau untuk emiten-emiten yang secara fundamental belum terlalu yakin ya, maksudnya cara keuangan itu masih beberapa kali merugi, saya nggak berani pegang lama. Tapi kayak ITMG atau PTBA, atau memang dia secara perusahaan super lah kayak UNTR, INTP, saya nggak takut nyangkut di situ gitu, nggak takut, karena memang rewardnya pasti akan gede kayak gitu. Jadi kita nggak usah mempelajari banyak saham. Kembali ke awal tadi, kita nggak usah fokus ke banyak, mungkin ada 700 emiten gitu. Kita fokus aja ke 1 tahun itu 1 bulan beli apa gitu. 10 emiten atau 15 emiten itu udah banyak kayak gitu. Jadi nggak perlu keluar masuk cepat kayak gitu. Jadi kita punya dana all in di satu itu, terus habis itu keluar lagi di saham yang lain. 1 bulan dapat 20%, setahun berapa? Gitu aja. Jadi nggak usah terlalu banyak, fokus di banyak tim. Kalau saya fokusnya di sini, ITMG, UNTR, Hexa, INTP, MBAP, gitu terus setiap tahun. Kayak gitu. Oke, mungkin next lah ya. Mungkin Masnya cukup ya Mas, biar yang lain juga kebagian. Iya, Oke. makasih Pak. Terima kasih Pak Bayu dan Pak Arto atas sesi tanya jawabnya. Lanjut, bisa Pak Bayu? Bisa. Oke, next Pak Han. Dipersilakan. Selamat malam Pak Bayu. Malam Mbak. Pak, mau tanya, kalau misalnya ada pengumuman berita mengenai RUPS, itu
gimana kita bisa tahu RUPS itu isinya tentang dividen, Pak? Itu aja Oke. sih, Pak. Oke, Pak. Pak, biasanya di koran itu ada pengumuman itu pasti dia sebenarnya paling enak gitu tadi di Stockbit biasanya ada report ya. Saya biasanya dapat report di Stockbit itu di paling atas laporan iklan pembagian ini dividen laporan RUPS. Biasanya laporan RUPS itu masuk ke Stockbit. Ya memang di IDX ada ya, di keterbukaan informasi itu ada. Teman-teman kalau bisa, Pak Jutawan juga pernah bilang, seringlah buka laporan keterbukaan informasi di IDX. Jadi di situ pasti ada hari ini yang ngasih ada RUPS apa, di hotel apa, jam berapa, itu pasti ada lengkap di situ. Kayak gitu. Terus di kalender, di Stockbit, di iPod, di Ajaib pun ada kayaknya ya. Jadi ada kalender, cari di kalender itu. Kalender hari ini RUPS apa. Nah, setelah ada, carilah emitennya, cari emitennya ini sedang apa, sedang membagikan apa. Cari di keterbukaan informasi. Kalau saya biasa lihat di Stockbit, buka emitennya, stream emitennya misalkan dia mau bagi MBAP, kemarin kan dia pakai koran juga MBAP, terus nanti ada tuh laporannya di situ tuh, reportnya ada itu di situ. Nah, reportnya itu kita lihat aja. Biasanya udah ada mata acara penggantian komisaris ya kan, yang kedua bagian penggunaan laba perseroan kayak gitu, yang ketiga terus kenaikan gaji atau apa, biasanya ada itu mata acaranya. Dan biasanya yang sudah yang gede-gede gitu biasanya di koran ada. Di koran yang memang biasanya kalau di ITC ya, di grup ITC itu tiap subuh itu pasti udah dibagi-bagi berita tuh sama Bunda Rita itu pasti tiap bulan. Nah, jadi dari situ kita bisa lihat, oh perusahaan ini mau bagi dividen kayak gitu, oh perusahaan itu mau RUPS kayak gitu. Dan dari RUPS itu kalau dia konsisten bagi dividen pasti ada dividen. Tadi kan kita urut ya alurnya ya, backtest historis, yang kedua IPS, kita ngitung IPS ya kan, yang ketiga konsistensi dividen payout ratio-nya. Kalau konsisten itu semua ya dia pasti akan ngasih dividen. Walaupun nominalnya mungkin nggak sebesar, mungkin tetap dia akan ngasih dividen. ITMG itu ATM-nya Banpu. Banpu itu perusahaan pengendalinya ITMG asal Thailand. Nah, Banpu itu menjadikan ITMG sebagai alat peras, buat alat peras. Tapi ATM-nya lah, setiap tahun tuh dia harus dapat duit dari situ. Makanya dividen payout ratio-nya bisa 90% lah, bisa 103%, kayak gitu. Jadi cari aja yang memang konsisten. Terus selanjutnya cari informasinya di Stockbit. Saya Stockbit itu info nggak jelas. Yang ini semuanya campur jadi satu. Cuman kita pintar-pintar milih aja. Jadi ada laporan keterbukaan informasi pasti ada di Stockbit tiap emiten. Jadi misalkan nih di kalender ada jadwal besok RUPS bulan April PTBA. Ya udah di PTBA kita buka tuh stream PTBA. Cari di bagian report atau di bagian stream, oh pasti orang yang ngobrol, wah mau bagi dividen nih gini, oh berapa ini, pasti ada yang membahas itu gitu. Jadi kita lebih banyak lebih banyak source informasi, tapi pilah-pilah ya, pinter milah-milah. Pun di grup aja kita udah sering bahas ya, kayak MBA, PEXA, TMG, kita sering bahas, oh ini mau besok bagi segini, kita hitung-hitung, sempat kita kasih share hitung-hitungannya juga kayak gitu. Jadi banyak-banyak ini aja, nyari info aja, IDX, Stockbit, ya sama grup saham lah. Kalau memang ada yang menarik, tanyain aja di grup, wah Pak ini lagi mau RUPS, kira-kira bagi dividen nggak? Nanti mungkin dari kita bisa liatin gitu, bisa liatin. Oh dia ada mata acara penggunaan laba perseroan, bisa jadi itu jadi dividen gitu. Yang Pak Bayu, yang paling update itu di Stockbit ya. Kalau kapan hari ya saya misalnya ngecek di keterbukaan informasi mengenai yang TPIA ngeluarin obligasi, malah saya cari di IDX keterbukaan informasi nggak ketemu malahan. Oh iya ya. Kok bisa ya? Biasanya di situ ada, karena biasanya dari situ, dari IDX, mungkin source-nya aja ya, yang mungkin link-nya aja mungkin keselip. Karena biasanya dari IDX terus nyambung ke Stockbit, biasanya di situ kan dia ngambilnya dari IDX juga kayak gitu. Sebenarnya sih tidak terlalu penting kira-kira RUPS itu membahas dividen apa enggak, karena kalau kita tahu dia konsisten, dia ngasih, itu ya dia pasti ngasih kayak gitu. Kecuali dia memang hari ini tahun ini ngasih, tahun depan enggak, tahun ini ngasih, tahun depan enggak. Kalau nggak pernah ngasih sama sekali ya Bumi ya. Bumi itu kita nggak bisa ngitung EPS, earning per share, tapi UPS, utang per share gitu. Jadi kita nggak bisa dapat earning gitu loh di situ. Kita malah dapat utang per share. Jadi cari aja yang memang konsisten Pak kayak gitu.
Saya aja yang konsisten, Tapi karena kalau bagi saya, kalau dia 3 tahun nggak konsisten, saya nggak ambil. Resiko terlalu, resiko lah, walaupun low risk ya, tapi tetap resiko. Itu saya nggak ambil. Jadi RUPS itu cuma sebagai, saya itu tahu RUPS cuma butuh tanggal. Oh, tanggal ini RUPS. Tanggal ini RUPS, habis itu langsung nyicil. Itu aja. Jadi dividen atau enggak, tetap RUPS itu kita bisa dapat capital gain-nya karena selalu naik ya Pak. Iya, jadi sebaiknya ngambil, ada pengumuman RUPS ya sudah. Hexa kemarin pengumuman RUPS harga langsung naik kencang dari 3.500 sampai ke 5.000 loh, bayangin. Upside-nya berapa? Dari pengumuman RUPS. Jadi kita harus RUPS itu, kalau dulu retail tuh mikirnya dari pengumuman dividen, sekarang retail tuh udah maju. Jadi habis RUPS mereka masuk. Jadi kalau kita harus lebih maju lagi sebelum RUPS. Oh, oke. Tapi RUPS itu juga belum tentu tanggalnya ini ya Pak ya. Misalnya November itu di awal atau di akhir, di pertengahan gitu juga nggak pasti ya. Nggak pasti Pak, tapi kan pasti ada beritanya beberapa hari sebelumnya. Panggilan pemegang saham ini pasti Pak dapat Pak. Misalkan ya makanya kalau kita sering mantengin di Stockbit tadi, saya sering buka stream apa gitu. Ada panggilan pemegang saham ini, wah ini mau RUPS nih, mau RUPS nih. Itu jadi kita udah siap-siap nih, udah siap-siap. Kayak RUPS Hexa itu orang udah siap-siap itu, ada pengumuman, orang langsung beli. Jadi beli pas saat pengumuman RUPS, orang-orang itu belinya. Begitu. Jadi tidak terlalu penting Pak isinya itu apa. Kalau dia ngasih konsisten, dia pasti ngasih. Tapi memang kalau pengen konfirmasi lagi ya, ada baiknya kita cari untuk memastikan dia bagi apa enggak. Oke, gitu aja ya Pak ya. Kita bisa geser ke teman-teman yang lain. Baik Pak Bayu, terima kasih. Oke, Ya, sama-sama Pak Han. Terima kasih Pak Han. Selanjutnya saya kasih kesempatan ke Pak Zairin. Silakan. Pak Falik nanti yang terakhir, yang next cewek ya Pak Falik ya, udah cowok semua ini Pak. Oh iya, siap. Biar kita peningkatan. Oke Pak. Halo Pak. Ya halo. Mau nanya Indi itu gimana Pak? Ada kemungkinan bisa naik nggak itu Indi itu? Indi Pak. Iya. Pertanyaannya Pak, ada kemungkinan bisa naik? Iya, soalnya sudah turun jauh itu kan. Oh, dari ini sebenarnya ini di luar konteks ya. Iya, di luar konteks. Soalnya saya lihat batu bara tadi kan. Soalnya batu bara ini ada beritanya turun atau naik, itu gimana itu, Mbak? Iya, Pak. Indi tadi udah di-call Pak Juta ya sebenarnya ya, ada PTS, jadi ada pembalikan ya. Sebenarnya tadi udah ada perlawanan sih. Kalau saya sebenarnya ini membahas dividen aja Pak, untuk Indi saya udah tadi sih Pak Juta bilang sudah ada PTS dan sedang nunggu kan ada pembalikan, tapi tadi sudah ada call ya untuk itu, sudah ada sudah turun, memang udah cukup jauh. Cuman untuk naiknya ya pasti saham itu ada naik turunnya. Naiknya dia turunnya itu baru setengah Pak, turunnya itu baru setengah dari kenaikan. Jadi sebenarnya itu kalau belinya tadi tepat ya sekarang paling floating profit berkurang lah kayak gitu. Cuman ya itu tadi, kalau untuk naik enggaknya saya nggak bisa memastikan. Cuman tadi kalau ada di grup ada Pak Juta udah bilang ada PTS Indi. PTS tuh kalau dia lagi di demand area dia akan balik, kalau dia di supply area dia juga akan balik kayak gitu. Jadi kemungkinan ada pembalikan mungkin nanti di minggu depan kayak gitu. Karena dia nanti akan bareng, memang nanti dividen dari ITMG diumumkan, ada juga misalnya ngumumin interim atau ngumumin LK, ya kan, ITMG juga ngeluarin LK, Indi juga ngeluarin LK. Ya nanti kalau bagus semua ya kemungkinan minggu depan juga lagi jalan lagi call-nya, atau minggu depannya lagi di awal November. Oke Pak, oke Pak, makasih Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Zairin. Sesuai request narasumber. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya untuk ibu-ibu. Apakah ada yang bertanya? Ini Ive ini ibu atau bapak ya? Namanya. Gimana Pak Bayu? Ya, nggak apa-apa. Oke, siap. Dipersilakan Bapak atau Ibu Ive.
Ayo, mana ini? Tes. Halo. Halo. Mas, izinannya. Halo. Apa semakin besar dari saham yang dividen saham tersebut, apakah sahamnya jadi susah naik gitu? Contohnya saham UNPR sama GGRM. Gimana Pak? Ulangi Pak, saya kurang dengar. Gimana Pak? Gini Pak, jadi saham yang membagikan dividen yang sebesar seperti UNPR sama GGRM, apakah sahamnya jadi susah naik ya Pak? Gitu. Oke. Ya, bukan susah naik Pak. Jadi karena dia membagikan suaranya kok balik ya? Karena dia membagikan dividen yang besar kayak gitu. Jadi dia itu berkurang ininya Pak, berkurang cashnya sehingga valuasi perusahaan itu menurun kayak gitu. Kalau segede GGRM kayak gitu, karena memang dia sedang downtrend ya, GGRM downtrend ya, maksudnya industri rokok tuh memang sedang tidak menarik sih bagi saya, atau memang di bursa itu sedang tidak menarik lah consumer ya, karena memang trennya tidak di arah itu gitu. Jadi kayak HMS, GGRM yang memang dividennya besar kayak gitu, ya tidak bisa keluar dari downtrendnya ketika ada dividen. Jadi dividen itu cuma jadi batu loncatan untuk orang-orang keluar sebenarnya. Jadi kan ada pantulan tuh tinggi, kemarin sempat naik ya, ada berita tentang apa sih waktu itu, akuisisi atau apa yang memang ternyata nggak benar itu kan berdekatan sama dividen untuk mengerek berita dividen juga. Jadi naik berapa persen waktu itu ya GGRM tuh, satu hari bisa sampai 10% kalau nggak salah di bulan-bulan 2-3 bulan yang lalu, dividennya 2.600. Habis itu jadi tempat untuk orang keluar kayak gitu. Jadi sebaiknya dihindarin. Kalau dia lagi downtrend tiba-tiba naik, pasti ada sesuatu dong. Oh, ternyata mau bagi dividen gede. Ya sudah, jangan ambil kayak gitu. Karena kalau ambil ya kita ikut downtrend, kecuali kita ambil pas benar-benar reversal gitu kan, kita jual pas pengumuman, nah itu beda lagi. Dividen GGRM itu setelah pengumuman juga turun loh. Seingatku ya, setelah pengumuman juga naik bentar terus turun. Makanya merah kan tebal dari 47.000 sampai ke 35 apa 33 ya. Pokoknya jauh banget lah pokoknya, nggak sebanding pokoknya dengan 2.600 peraknya itu sangat tidak sebanding. Gitu. Jadi sebaiknya yang saham-saham yang punya dividen gede, apalagi perusahaannya sedang downtrend dan tidak sedang uptrend dan sedang rotasi sektornya juga belum ada, ya hindari dulu. Ada dividen segede apapun saya nggak terlalu tertarik, kecuali pas lagi mulai hijau reversal itu masuk. Karena pas pengumuman dividen itu biasanya sudah di pucuk. Gitu. Tinggal banting aja, tinggal orang keluar. Begitu, Pak. Oke, next. Satu terakhir ya. Atau mau ada lagi? Satu terakhir deh. Atau dua deh, boleh. Ada dua. Oke, terakhir ya. Dua. Cewek dong, please. Cewek. Oke, ini saya asumsi ini ibu-ibu. Untuk Bu Titi, dipersilakan. Monggo, Ibu Titi. Ibu siapa? Titi H namanya. Monggo, Bu. Kok nggak mau? Mbak, Bu. Unmute. Oke, saya skip dulu. Untuk selanjutnya, Pak atau Bu Asmi. Halo Pak, halo. Oh iya, halo Bu. Bisa dengan Ibu Titi Pak? Ya, oke Bu. Mohon maaf ya, menarik banget ini topiknya ya, buat saya yang newbie jadi tambah pengetahuan. Tadi Pak Bayu bahas katanya yang untuk saham stock split ya Pak ya. Itu bagaimana ya Pak ya? Caranya kalau tadi kan saya sudah dapet tuh, kalau misalnya mau yang dividen, berarti belinya sebelum RUPS gitu. Kalau untuk yang stock split itu saya nggak ada gambaran sama sekali ya. Bagaimana Pak? Oke. Pertanyaan yang menarik, agak melenceng, cuman nggak apa-apa, masih satu ini ya, satu corporate action ya. Jadi kalau SS itu sama Bu, masuknya kurang lebih setelah RUPS, setelah pengumuman stock split.
Jadi setelah pengumuman kita mulai cicil, tapi jangan langsung banyak ya. Karena setelah pengumuman itu bisa turun, bisa naik, jadi nggak stabil tuh. Jadi nggak langsung naik kayak dividen. Stock split tuh nggak langsung naik kayak dividen yang memang setiap pengumuman dia langsung naik ya. Stock split itu ada yang dibikin sideways, ada yang dibikin turun dulu kayak gitu. Jadi cicil aja setelah RUPS, pelan-pelan cicil, dan stock split itu pasti cuan asalkan mau sabar dan tahu strateginya. Tiap stock split itu beda-beda masalahnya. Ada stock split itu tuh naiknya sebelum cum stock splitnya, sebelum hari stock splitnya. Ada kayak hoki itu dari 1000 sampai 1200-an, jadi naik sampai 25% sebelum stock split. Ada. Tapi kalau tahu sampai gitu, pas stock splitnya buang. Kayak gitu. Kalau dia udah naik kenceng 25%, 20%, pas hari stock splitnya buang, jual. Kayak gitu. Tapi kalau ada saham yang memang dia pas naik itu pelan-pelan sampai stock split, nah tunggu dulu gitu loh. Tunggu dulu dia naiknya, kayak Saratoga. Saratoga itu dulu nunggu saya lama waktu itu, sama Pak Juta juga. Nunggu sekitar 2 minggu. Saya tunggu 2 minggu, dia belum naik, jadi pasti akan naik. Nunggu 2 minggu naik, Bu, dari 1.200, saya ingat 1.200 sampai 2.000. Saya jual di 1.800, 1.700 saya buang, terus ambil lagi gitu. Jadi tunggu sabar. Dan era itu juga sama. Saya juga beli setelah pengumuman, nyicil, dan era itu juga sama. Dia ditahan di harga yang diturunin dulu, turunin sekitar 5%, 4%, biar stock loss-nya pada kena. Terus habis itu dia setiap hari itu harganya 505 itu hampir seminggu. Wah, ini nggak bener nih, pasti ditahan biar orang bosen terus keluar kan. Saya tunggu, Bu. Saya tunggu naik. Akhirnya naik sampai 15% waktu itu. Jadi stock split sama, corporate action sama, masuknya saat setelah pengumuman RUPS. Gitu. Jangan buru-buru, sebelum tapi tunggu aja pengumuman RUPS, fix, muncul di berita, yaudah mulai cicil. Karena dia naiknya beda-beda. Ada yang naik di awal, ada yang naik di tengah, ada yang naik di akhir. Gitu. Saratoga naik di akhir. Sido itu naik pas hari H. Kayak BCA, Sido itu naik di hari H. Jadi di hari H itu siap-siap. Pokoknya kalau udah naik titik tertentu udah out. Pasti akan orang pada TP. Kayak gitu. Jadi prinsipnya sama. Beli saat RUPS, setelah RUPS. Eksekusinya yang beda-beda. Kalau dividen kan tadi saran saya jual di hari kedua pengumuman ya kan. Saran saya di situ. Atau dicumdet boleh lah. Kalau siap harganya misal turun lagi, atau ambil juga boleh. Tapi kalau SS ini harus tahu ini udah naik belum sampai SS. Kalau udah naik 20%, 50%, dia nggak mungkin naik. Yang sudah beli di bawah itu pasti akan TP pas SS, ya kan? Kalau dia belum naik kayak BBCA, dia cuma naik dikit, dia pasti akan naik pas SS. Gitu. Akhirnya banyak yang beli di hari cumnya, endingnya besoknya naik kayak gitu. Terus ada yang memang disengaja kayak biar orang nggak ikutan banyak kayak Era, Saratoga. Kita call juga di grup waktu itu. Era, Saratoga, Hoki, banyak yang cuma dari grup 40 Analysis mau aja tentang itu. Dan itu semua muncul karena, dan itu terbuka, dan nggak banyak retail yang sadar stock split itu cuan banget tuh, nggak banyak yang sadar. Jadi kita lahannya masih enak. Kalau dividen kan banyak ya sudah masuk ya. Jadi ya agak tricky, pinter-pinteran gitu. Stock split peluangnya banyak. Jadi next dicoba aja, Bu, RUPS ada pembayar stock split, cicil kayak gitu. Seperti case-nya kayak sekarang SCMA itu berarti mulai cicil ya, Pak ya? Kapan, Bu, itunya, Bu? Stock split SCMA itu? Kapan, Bu, rencananya? Saya nggak tahu. Saya sekilas baca. SCMA sudah stock split, hari ini perdagangan pertama harga baru. Oh ya. Ya, saya nggak menyarankan kalau sudah SS ya. Jadi saya nyarankannya pas RUPS saja. Kalau sudah SS kita nggak pernah tahu harganya dibanting atau dinaikin, kita nggak tahu gitu. Kecuali mau spekulasi monggo ya. Tapi saya sih tadi trik saya adalah sebelum ya. Saya itu ingin tahu infonya yang pertama, terus nanti jualan ke orang yang tahu terakhir gitu loh. Kalau saya gitu. Kita di stock split ya, harganya kelihatan murah, tapi kan dibanting turun kayak Hoki itu dibanting kayak murah kan, harga jadi 200 ya, 250 ya, enak ya. Dibanting sampai berapa, hampir 100 kan gitu. Aduh, untung saya nggak pegang. Kalau pegang langsung minus 30-an% langsung sekaligus gara-gara itu. Langsung TP waktu hari kedua. Hari pertama merah, hari kedua mau ARB langsung jual. Begitu. Baik, Pak. Terima kasih banyak untuk informasinya, Pak Bayu. Ya, terima kasih, Pak. Satu terakhir ya.
Oke, terakhir Pak Bayu. Turutin biar sampai pagi nanti. Ini ada satu pertanyaan bagus buat variasi. Dari tadi kita bertanya langsung. Sekarang saya bacakan di kolom chat. Ada pertanyaan bagus. Sebagaimana kita tahu, beberapa hari ini kan pembahasan saham coal kan ramai ya Pak ya. Apalagi khususnya ITMG, sahamnya turun harganya dari 28.000 sampai terakhir hari ini berapa ya? 22.000. Nah, 21.700. 21.700. Nah, ini ada pertanyaan bagus terkait ini. Izin bertanya Pak Bayu, untuk ITMG, apakah ada isu dividennya kecil, tidak sesuai estimasi, apakah mungkin itu penyebab turunnya harga sahamnya? Karena insider sudah tahu lebih awal infonya. Nah, ini ada pertanyaan seperti ini. Pertanyaan bagus. Ini pun sempat kepikiran saya. Ini sempat kepikiran seperti ini. Tapi gini, dividen kecil ITMG itu sangat tidak dengan konsistensi selama ini ya, dengan tidak adanya proyek besar yang dia agendakan dalam ke depan, apalagi ini di akhir tahun ya, dengan jumlah harga jual batu bara, banyak yang berekspektasi malah lebih gede. Apakah nanti jatuhnya misal dapat 1.000 itu bagi orang kecil karena ekspektasinya 2.000, ya kan? Ataukah dapat misalnya nanti dapat 900 itu kecil karena ekspektasinya 1.700, 1.500. Kayak tadi saya ekspektasinya 1.500 ya, 1.400 kayak gitu. Nah, itu bisa jadi terjadi. Cuman kalau tak lihat kena asing BK itu nampung terus ya, kalau cara badarmologi ya. BK menampung terus, yang buang kan hari ini baru KZ ya. Jadi baru KZ, BK nampung punyanya KZ. Jadi secara ini pun kok kalau dia BK harusnya lebih tahu ya kan, JP Morgan harusnya lebih tahu. Kalau BK dia nampung terus kayak gitu, kok pikirnya kok dia masih targetnya nyari dividen sama LK3 kayak gitu. Dan kenapa belum keluar sampai sekarang? Ini karena memang dia harus diaudit dulu. Sama kayak yang tahun ini kan, tahun ini di bulan Mei dia kan harus diaudit dulu 2 minggu baru keluar. Jadi kayaknya belum bisa dikeluarin dalam waktu kemarin karena itu harus diaudit dulu. Setelah LK-nya oke, baru dikeluarin dividen interim. Kalau saya sih mikirnya ya karena coal jatuh ya karena Xi Jinping aja gitu. Karena Xi Jinping, karena dia pengen neken harga coal, terus selanjutnya harga Newcastle dia nggak baik dengan situ, ya harganya jadi turun, dan akhirnya yang paling terdampak ITMG. Kenapa? Karena ITMG itu paling hits dimanapun, dari di SB atau mana, ITMG itu paling kayaknya banyak yang beli dan juga banyak yang pakai margin. Kok tak pikir itu ITMG hari ini Jumat kan ngabisin yang pakai margin. Aku itu tadi kepikirannya itu. Tapi ada kepikiran juga yang itu mungkin dividennya kecil. Tapi opsi itu kayaknya kemungkinannya kecil juga. Kemungkinannya untuk dividen kecil itu kemungkinannya kecil, di bawah 1.000 ya. Estimasi kan rata-rata di atas 1.000. Karena IPS-nya 1.600 dan dividen selalu ngasih 90-an%. Dan di Q3, Q4 jelas banget, udah di waktu itu sudah sempat pubex juga, dia pakai ASP yang lebih gede dan dan penjualannya jelas lebih bagus ya untungnya. Kalau dia punya laba yang lebih bagus di puncak-puncak 2018, 2019, 2017 bahkan, dia selalu bagikan full. Gitu. Dia selalu bagikan full. Makanya dari segi konsistensi ini tadi sama dengan BK yang masih beli terus kayak gitu. Jadi kemungkinan dividen kecil ada kemungkinannya ada. Saya pun juga kepikir itu. Tapi kemungkinannya tidak sebesar ketika kita ngambil katalis lah, Newcastle jatuh ya kan, terus naiknya sudah ketinggian ketimbang coal lain ya kan, dia dari 17.000 ke 27 tahun gede banget, dan dia support yang kuatnya di ininya kan masih di 20.000 kan ya, 19-20.000 kan ya. Terus kalau plus Xi Jinping secara politis pengen menekan harga coal di Cina gitu. Jadi saya sih lihatnya turun karena katalis, plus mungkin margin karena ini hari Jumat makanya masih tetap dibanting ketika yang lain tadi sempat hijau kan, makanya sempat habis itu mungkin buat jualan mungkin ya, tapi kemungkinan itu bisa jadi. Jadi siap-siap aja kan, sebagai orang yang punya harga bawah saya sih nerima aja, karena target saya sebenarnya selain dividen interim, dividen tahun depan, dividen bulan April ya, yang kemungkinan sekitar 3.500. Jadi target saya di situ, dan juga interim kalau di atas 1.000 ya alhamdulillah, cuman kalau di bawah 1.000 ya kita ini aja, kita terima. Kayak gitu. Tapi untuk penurunan ini bisa jadi karena insider tahu dividennya kecil,
Yang kedua bisa jadi karena memang ya ini sentimennya memang lagi lemah kayak gitu. Ini memang saatnya didam dulu gitu. Didam dulu saat nanti mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi baru dikerek setelah detailnya keluar. Mungkin itu. Oke, terima kasih Pak Bayu atas jawaban dari pertanyaan tadi. Gimana Pak? Ngos-ngosan? Enggak sih, santai kok. Memang suaraku keras ya, mungkin teman-teman nggak seakan teriak-teriak, memang ya suaranya memang keras. Santai Pak. Oke deh, balik santai satu Pak lagi Bayu, deh. saya aja dari pagi sampai sore Pak. Santai Pak. Pak Balik satu lagi deh Pak, terakhir Pak. Biar yang lain Pak, mungkin yang belum kebagian Pak. Oke, terakhir Soalnya ya. yang nyimak masih banyak Pak. Oh, ini oke, ada pertanyaan bagus lagi di kolom chat. Saya bacakan. Mau tanya, kalau kita mau forecast besarnya dividen, dasarnya itu pendapatan tahun lalu atau pendapatan Q1, Q2, atau Q3 tahun sekarang? Nah itu tadi kan saya udah jelaskan mana ya. Sebentar. Bisa ditunjukkan slide-nya. Nah, ini kan IPS tahun ini kan. Nah, dividen tahun depan itu kan pakai tahun belakangnya. Gitu loh. Jadi kalau kita mau lihat dividen PTBA tahun depan, ya lihatnya Q1 sampai Q4 tahun ini. Kalau mau lihat interim, ambil Q1 sama Q2, itu interim. Kalau final, Q3 sama Q4. Tapi nggak ada interim, ya udah 1 tahun, Q1 sampai Q4, kayak gitu. Beda case dengan Hexa. Hexa itu dia, saya nggak punya ininya Hexa ya. Hexa itu dia tutup tahunnya tuh September, Q3. Q3 tutup tahun. Jadi lihatnya harus Q3 tahun kemarin sampai Q4 tahun kemarin sampai Q3 tahun ini itu jadi 1 tahun. Nah, baru nanti dapat di situ. Nah, untuk tahun depan ya udah lihat aja Q1 sampai Q4. Kira-kira IPS-nya berapa, nanti dilihat DPR-nya berapa, kira-kira segitu hasilnya. Kalau interim diambil Q1, Q2, dividen final Q3, Q4. Kalau Q3, Q4-nya kecil, kayak Adaro deh, kayak Adaro. Adaro kan ada interim. Q1, Q2-nya ada, ya benar, Q1, Q2-nya ada waktu itu tahun kemarin tuh kalau nggak salah minus ya. Q2-nya tuh minus kalau nggak salah. Rugi. Jadi dia nggak bagi interim. Interimnya dia nggak bagi, dibagi 1 tahun kemarin akhirnya lumayan gede kan, sekitar 10% atau 8% kemarin Adaro ya. Jadi 1 tahun jadi gede kayak gitu. Jadi ya kita harus manfaatkan tuh, Adaro kemarin nggak bagi interim nih. Harusnya final ini harusnya lebih gede. Karena kan dia jumlahin semuanya nih, jumlahin semua quarter, ya gitu. Kalau kita cuman jumlahin Q1, Q2 ya nggak gede sebenarnya. ITMB kenapa cuman 1.600 pada harganya sudah segitu. Loh, karena kita Q1, Q2-nya masih waktu itu harga call masih 70 pakainya gitu. Q1 masih pakai 70, Q2 pakai 80. Nah, Q3 udah pakai 115, Q4 mungkin pakai 125, 130. Jadi kan harusnya berlipat-lipat harusnya ininya EPS-nya kayak gitu. Gitu. Jadi Q1 sampai Q4, Q1 Q2 itu interim. Itu. Oke. Terima kasih sekali lagi jawabannya Pak Bayu. Oke, mungkin aja cukup aja kalau gitu ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup mungkin Pak Juta ada yang ditambahkan? Oke, makasih Pak Falik. Untuk saya pribadi sih sebenarnya satu aja sih mau ditambahin dari yang sekedar tips and trick bagi untuk teman-teman yang agak sedikit ahli ya, agak sedikit ngerti mungkin. Kuncinya di dividen itu di free cash flow. Jadi kalau misalnya di Stockbit atau di RTI itu teman-teman bisa lihat free cash flow per share. Nah, kalau dia di tahun itu laporan keuangannya ada free cash flow per share, itu hampir bisa dipastikan dia bagi dividen. Bahkan bisa jadi dividennya itu di atas 100%. Di atas 100% dividen payout ratio-nya. Jadi seperti ITMG itu kan pernah kejadian 103%. Terus banyaklah saham yang lain ya, termasuklah Unilever, HM Sampurna, dan segala macam. Banyak yang lain saya lupa gitu. Itu bisa di atas 100% karena dia ada free cash flow per share. Dan juga dilihat dari kas-nya. Nah, dari free cash flow per share ini juga bisa dijadikan acuan kira-kira tahun depan itu dia bagi dividen atau enggak. Misalnya saham tersebut nggak pernah bagi dividen sebelumnya.
Sebagai contoh, ini sebagai contoh ya, ini saya nggak tahu benar atau enggaknya, ini sekedar feeling gitu, feelingmologi deh, mohon maaf gitu kan. LPPF, Matahari Department Store. Ini saya melihat ada free cash flow per share sekitar 1.400 per lembar saham free cash flow. Otomatis dari laporan keuangannya juga untung gitu, dan LPPF ini biasanya selalu membagikan dividen senilai sekitar 300 sampai 400 rupiah per lembar sahamnya, kecuali tahun lalu karena COVID. Nah, dan saya lihat free cash flow per share-nya tahun ini udah positif banget, dan besar kemungkinan tahun depan dia bagi dividen. Dan kalau benar dia bagi dividen seperti biasanya dia bagiin, itu gede banget, itu 300 rupiah berarti sekitar 12% ya, 12 sampai 13% dari harga sekarang. Nah, tambahan aja. Nah, tapi untuk teman-teman lebih tahu lebih lanjut apa itu free cash flow per share, itu bisa teman-teman googling kayak gitu. Dan untuk corporate action tadi kan udah dibahas tuh Pak Bayu, makasih banyak tuh Pak, udah bahas lagi masalah stock split, masalah mungkin right issue, masalah placement dan segala macam. Itu teman-teman bisa lihat di channel 4D Analysis, itu saya ada bagiin trading with corporate action, trading with insurance. Nah, itu juga ada di YouTube-nya 4D Analysis, teman-teman bisa tonton. Bagi yang belum nonton, bagaimana cara trading dengan corporate action. Saya jelasin gamblang kayak gitu kan. Setelahnya gaya saya lah, saya jelasin dari awal sampai akhir. Mungkin agak panjang bagi teman-teman misalnya daripada ngantuk, pakailah place back speed 1,5 kali kalau di YouTube supaya lebih cepat dengarnya. Mungkin bagi teman-teman yang pintar, yang nangkapnya cepat. Itu aja sih saya pikir. Terima kasih banyak Pak Falik, Pak Bayu. Silakan Pak Falik untuk ditutup acaranya. Oke, terima kasih Pak Juta atas tambahannya. Jadi kita ucapkan terima kasih juga kepada Pak Bayu atas kesediaannya meluangkan waktu untuk mengisi materi sekaligus menyusun slide yang luar biasa ini. Jangan lupa follow ini ya, follow. Oke, promosi. Dipersilakan untuk dicatat username-nya Pak Bayu. Mungkin bisa berteman secara virtual sebelum ketemu orangnya langsung. Mungkin di lain kan? Nah, itu. Tenang aja, 4D kita mau kopdar Pak. Tenang aja, kita mau kopdar kalau udah ada kelar, insya Allah. Ntar lagi, tunggu diizinkan rame-rame kita bikin deh di Jakarta atau mungkin di Semarang, bebas gitu, nanti kita tentuin. Oke, siap. Seru. Semoga keadaan juga lekas membaik, kita semua juga diberikan kesehatan selalu. Amin. Amin. Baik, sampailah kita di ujung acara kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber, sekaligus ucapan terima kasih juga kepada para audiens. Tadi saya lihat paling maksimal sejumlah 460, cukup lumayan untuk materi yang disampaikan di hari Jumat malam ya, di akhir minggu. Saya juga memohon maaf jika selama saya menjadi moderator di Zoom kita malam ini ada kesalahan. Saya mohon maaf juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab langsung oleh Pak Bayu. Nanti bisa tanyakan langsung ke grup, mention saja Pak Bayu. Baik, mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan dari tim 4D. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin end meeting.